Kelanjutan mengenai kabar Hanifah tidak lagi terdengar oleh Rizal dan kawan-kawannya. Saat mereka bertanya, jawaban yang mereka terima adalah Hanifah sudah dijemput oleh orang tuanya dan tidak lagi belajar di pondok. Di luar jawaban itu, sebenarnya mereka mendengar desas-desus bahwa Hanifah sudah mulai pulih. Namun, masih ada yang aneh pada dirinya. Ia sering mengamuk sendiri dan tertawa terbahak-bahak seperti orang yang sudah kehilangan kewarasannya. Untuk itulah, keluarganya membawanya pergi dari pondok dan mencoba mengobati Hanifah di lembaga yang lebih mampu mengurus masalah psikologi Hanifah. Hamil, keguguran, dikejar setan. Aku gak heran kalau Hanifah sampai trauma itu, ucap Faris. Ya udah, kita kirim doa aja buat kesembuhan dia. Toh kita cuma anak kecil yang gak bisa apa-apa, tambah Ahmad. Sementara itu, setelah tragedi Hanifah, hampir tidak ada keanehan yang dialami Rizal dan kawan-kawannya. Semua berlalu begitu saja. Namun mereka bertiga semakin dekat dengan Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya. Kadang mereka menawarkan sendiri untuk membawakan beras dari lumbung Pak Hari, walau tidak sedang dihukum. Tapi harapan mereka untuk belajar dengan tenang hingga lulus sekali lagi terkoyak. Lagi-lagi, Rizal melihat Fadil bertingkah aneh. Kali ini Fadil bangun di kamarnya dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Ia seperti mengamuk, menggeram, matanya melotot hingga air liurnya terus menetes. Rizal pura-pura tidur dan mengamatinya dengan hati-hati. Rasa takut dan merinding benar-benar menyelimuti tubuh Rizal. Ia sama sekali tidak berani menegur Fadil yang seperti kesurupan. Sekali lagi Fadil pergi meninggalkan kamar, tapi kali ini Rizal enggan untuk mengikutinya. Rasa takut menemani Rizal saat menunggu apa yang terjadi saat Fadil kembali, atau mungkin bisa saja Fadil tidak akan kembali. Di sisi lain, "Kang Sodar, jangan Kang!" Rizal panik saat melihat seorang santri tengah memakan ayam hidup. Lokasinya persis di tempat Kang Sodar kesurupan dan melakukan hal yang serupa. Tapi ternyata Rizal salah. Seseorang yang tengah memakan ayam hidup itu bukanlah Kang Sodar. Ia berbalik dan menoleh ke arah Rizal dengan wajah penuh darah. "Fadil?" Ya, santri itu adalah Fadil. Ia tidak mempedulikan Rizal dan kembali memakan ayam hidup itu dengan darah yang terus bercacaran di tanah. "Fadil, kamu udah gila!" Rizal berteriak dan berpaling untuk segera memanggil Ustadz Sobirin. Namun tiba-tiba Rizal merasakan hal mengerikan berada tepat di belakangnya. "Jangan berani-berani." Itu adalah suara Fadil. Entah mengapa ia bisa berpindah secepat itu dari posisinya. Rizal jelas tahu itu adalah sebuah ancaman. Dari sebelah mata Rizal, terlihat Fadil mendekatkan wajahnya yang penuh dengan darah sembari menengok ke arah Rizal. Jelas Rizal gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Dalam hati ia hanya membaca doa-doa. Ia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Yang ia ingat dan berharap doanya itu bisa menjauhkan dari sosok Fadil yang mengerikan itu. "Jal, bangun, sholat subuh!" Tiba-tiba suara Faris membangunkan Rizal yang tengah terjebak dalam mimpi buruknya. Saat itu juga Rizal terduduk dengan keringat bercucuran dari pelipisnya. Faris dan Ahmad yang melihat keanehan pada Rizal saling bertatapan dan memperhatikan keadaan Rizal. "Jal, mimpi buruk?" tanya Ahmad. Rizal tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia malah menoleh ke arah ranjang Fadil dan tidak menemukannya di sana. "Fadil kemana?" tanya Rizal bingung. "Udah keluar sholat duluan lah, masa nyuruh dia nungguin kamu juga?" balas Ahmad. Faris segera mengikut Ahmad. Dia tahu mimpi buruk Ahmad pasti ada hubungannya dengan Fadil. "Ya udah, wudu dulu biar tenang, tar ceritain pelan-pelan," kata Faris. Rizal pun menyelesaikan sholat subuhnya dan menceritakan mengenai mimpinya. Tapi menurut Ahmad dan Faris, mimpi Rizal itu adalah perwujudan rasa takut Rizal atas kejadian yang menimpa Kang Sodar. "Mungkin karena kemarin kita lihat Fadil dirundung lagi, jadi gak sadar kamu mimpiin kejadian Kang Sodar," jelas Faris. "Ya bisa aja, tapi yang pasti firasatku tentang Fadil benar-benar gak enak," jelas Rizal. Hari itu Rizal benar-benar memperhatikan Fadil seharian. Tapi kali ini memang tidak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Fadil.
Barulah menjelang maghrib, Fadil terlihat berniat melakukan sesuatu. Ia mengecek tembok bolong yang tertutup semak yang sering digunakan untuk keluar pondok. Tapi rupanya, setelah kejadian Hanifah, lubang itu sudah ditutup oleh pihak pesantren. Tak kehilangan akal, ia pun mendekat ke pos Kang Aang. Saat itu pagar pesantren masih dibuka. Kang Aang berjaga di sana memastikan tidak ada yang keluar masuk tanpa pantauannya. Fadil berjalan ke arah Kang Aang. Ia memperhatikannya dari belakang. Saat itulah ia merasakan ada yang aneh pada Fadil. Rizal melihat Fadil seolah membacakan sesuatu yang panjang sembari menatap Kang Aang. Entah kebetulan atau memang karena bacaan Fadil, saat itu tiba-tiba Kang Aang terlihat mengantuk dan tertidur di teras tanpa menutup pagar. "Ngapain lagi sih, Jal?" Faris yang heran menepuk pundak Rizal. "Tuh si Fadil kayak lagi bacain sesuatu ke Kang Aang. Tiba-tiba Kang Aang ngantuk dan tidur," jelas Rizal. Ahmad ikut memperhatikan Fadil yang ternyata berjalan dengan santai menuju keluar pondok. "Dia beneran keluar," ucap Ahmad. Mereka bertiga berjalan mendekat ke arah pagar, tapi mereka masih ragu untuk menyusul Fadil. "Susul nggak?" tanya Faris. "Pasti aku kan yang disuruh manggil Ustadz," tebak Ahmad yang memang sudah tahu rencana Rizal dan Faris. "Enggak deh, nggak usah keluar. Kita lapor Ustadz aja yuk," kata Rizal. Ahmad dan Faris pun terlihat lega, tapi mereka masih penasaran dengan yang dilakukan Fadil di luar. Rizal mencoba mengintip keluar pagar dan mencari keberadaan Rizal. Tapi tiba-tiba ia terjatuh dengan kedatangan seseorang yang datang dengan tiba-tiba di hadapannya. "Minggir!" teriak orang itu. Rizal memastikan siapa orang yang mengusirnya dengan kasar itu. "Jal, minggir Jal!" Seketika Faris menarik Rizal mendekat ke arah mereka. Saat itu barulah ia sadar bahwa orang yang hampir menabraknya tadi adalah si Kuter alias Mamat, si preman pasar. "Makin bobrok aja nih pesantren. Bukannya ngejaga gerbang malah tidur," teriak Mamat yang saat itu menarik baju Kang Aang. Rizal, Ahmad, dan Faris pun menjauh. Mereka tidak mau mengambil resiko berurusan dengan Mamat. Di satu sisi mereka tidak mau pergi karena penasaran dengan apa urusan Mamat ke tempat ini. "Mamat, ngapain kamu di sini?" teriak Kang Aang. "Gak usah berisik, panggil Kang Sobirin sekarang," teriak Mamat. "Urusan apa?" tanya Kang Aang. "Bukan urusanmu, Ang." Kang Aang sudah tahu sekali reputasi Mamat, tapi bukannya melawan, ia malah seolah menurut dengan perintah Mamat. Mau mati juga lu bocah?" ancam Mamat pada mereka bertiga. Merasa keadaannya sudah tidak aman, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dari jauh mereka melihat Ustadz Sobirin segera berjalan menemui Mamat. "Itu preman ngapain sampai ke sini ya?" Ahmad menyampaikan rasa penasarannya. "Kalau sampai minta jatah keamanan ke pondok sih, Kang Mamat udah keterlaluan," balas Faris. "Sudah bukan urusan kita, aku lebih penasaran soal Fadil," balas Rizal. Merasa tidak bisa mencari tahu lebih jauh, mereka pun segera kembali ke pondok untuk menunaikan sholat asar dan melanjutkan dengan pengajian dengan Ustadz Yahya. Tapi aneh, entah mengapa, Fadil sudah berada di pendopo lebih dulu bersama santri lainnya untuk pengajian. "Itu Fadil, Ja," ucap Faris bingung. Mereka bertiga tidak berkata apa-apa lagi saat itu. Rizal mengacak-acak rambutnya, tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Fadil meninggalkan gerbang. "Udah Jal, gak usah ngikutin Fadil lagi. Kayaknya berdampak gak baik buat kita," kata Ahmad sembari menepuk bahu Rizal. Rizal pun menghela nafas sambil berharap semua yang ia lihat bukan merupakan pertanda untuk hal buruk. Setelah kejadian itu, Rizal dan teman-temannya berusaha tidak peduli dengan Fadil. Terkadang mereka memang melihat tingkah mencurigakan Fadil, namun lebih memilih untuk mengacuhkan saja. "Itu Kang Mamat, kenapa jadi sering datang ke pondok ya?" Faris memperhatikan sosok Mamat yang beberapa hari ini sering datang ke pondok. "Iya, langsung ketemu Ustadz Sobirin juga. Masa minta jatah preman terus?" gumam Ahmad. "Sekali-kali jangan mikir jelek terus. Siapa tahu Kang Mamat mau tobat," ceplos Rizal. Mereka pun memperhatikan perbincangan Ustadz Sobirin dan Kang Mamat yang tidak dilakukan di dalam ruangan. Entah mengapa, sejak datang mereka hanya berbicara sembari berdiri. Terlihat beberapa kali Kang Mamat menunjukkan emosinya dengan memukul tembok atau sedikit membentak. Tapi Ustadz Sobirin tetap menanggapinya dengan tenang.
Hari ini santri-santri mendapat kabar akan terjadi gerhana di malam hari. Mereka pun mendapatkan pengumuman untuk melakukan sholat gerhana pada malam hari. Ini adalah yang pertama kalinya untuk Rizal dan kawan-kawan. Tapi entah mengapa, Rizal merasa malam ini ada yang lebih dari itu. Ia merasa cemas selama seharian tanpa alasan yang jelas. Malam itu, sholat gerhana dilakukan berjamaah. Namun ada yang aneh dari Fadil. Wajahnya terlihat cemas dan bercucuran keringat. Matanya tidak tenang, sembari sesekali melirik ke sekitarnya. "Dil, kamu sakit?" Rizal mencoba mencari tahu tentang keadaan Fadil saat itu. "Iya, gak enak badan. Habis ini mau langsung tidur," balasnya singkat. Sesuai ucapannya, malam itu Fadil segera memasuki kamar dan tidur cepat dibanding yang lainnya. Rizal mencoba mempercayai ucapannya dan ingin menutup malam itu dengan tidur yang nyenyak. Hujan deras mengguyur seluruh pondok dan desa sekitarnya saat itu. Beberapa kali petir menyambar, namun para santri masih dapat tidur dengan pulas. Suara tongkat yang mengetuk ke lantai kamar saat itu mengganggu ketenangan Rizal, Faris, dan Ahmad. Bukan tanpa alasan, tapi mereka ingat betul suara yang pernah membuat mereka lari tunggang langgang. Suara langkah kaki diseret bersama tongkat yang menyentuh tanah berhenti di dekat mereka bertiga. "Bangun!" Saat itu mereka berdua terduduk dan terbangun secara bersamaan. Seharusnya mereka takut, namun entah mengapa kali ini mereka merasa harus mengikuti ucapan itu. Terlihat nenek mengerikan yang terus meneror mereka semenjak mengintip gudang. Tapi kali ini, ia tidak berbuat apapun selain menoleh ke kasur tempat Fadil seharusnya berada. Rizal yang masih berusaha mengumpulkan kesadarannya, melihat Fadil tidak lagi berada di kasurnya. Sementara itu, suara hujan deras terdengar dari pintu kamar yang terbuka. "Jal, nenek itu?" tanya Faris bingung yang menyadari sosok nenek itu kembali menghilang. "Hilang, Fadil juga gak ada." Ahmad pun merasakan ada yang janggal di malam itu. Rizal segera berdiri untuk menutup pintu yang terbuka itu. Ia masih tidak ingin berhubungan dengan masalah Fadil. Tapi saat sampai di depan pintu, ia melihat Fadil sedang berjalan perlahan di ujung lapangan. Kang Aang tengah tertidur, sementara pintu pagar sudah terbuka. "Fadil?" gumam Rizal. Mendengar perkataan itu, Ahmad dan Faris segera menghampiri Rizal dan melihat apa yang mereka saksikan. "Kita bilang ke Ustadz," kata Faris. "Malam-malam begini?" tanya Ahmad. Rizal berpikir sebentar. Ia memilih untuk menahan diri dan melaporkan besok pagi. Tapi saat mereka berpaling kembali untuk tidur, tiba-tiba sosok nenek yang membangunkan mereka tengah berdiri di tengah-tengah kamar. Ia menatap mereka bertiga dengan wajah marah. "Jal, nenek itu benar di sini," ucap Faris. Mereka bertiga pun ketakutan dan tidak berani untuk kembali. "Gimana nih Jal?" tanya Ahmad bingung. Saat itu Rizal seolah merasakan maksud dari nenek itu. Ia pun segera menarik kedua temannya itu dan segera pergi ke kediaman Ustadz Sobirin. "Jal, kita mau ngapain?" tanya Faris. "Ke tempat Ustadz. Mau laporin keberadaan nenek itu apa? Kalau tiba-tiba sosok itu hilang lagi gimana?" Ahmad khawatir. "Enggak, justru kayaknya nenek itu mencoba ngasih tahu kita sesuatu," ucap Rizal mencoba memberitahukan apa yang ada di pikirannya. Sesampainya di kediaman Ustadz Sobirin, mereka pun mengetuk pintunya dengan cukup lama. Suara hujan menyamarkan suara mereka, tapi mereka tidak menyerah. Mereka pun mengumpulkan tenaga untuk berteriak memanggil Ustadz Sobirin. "Assalamualaikum!" teriak mereka. Setelah cukup lama, akhirnya terdengar suara langkah kaki seseorang membukakan pintu. "Waalaikumsalam. Kalian ngapain malam-malam kesini?" tanya Ustadz Sobirin. Mereka bertiga pun saling bertatapan. "Fadil Ustadz, dia pergi dari kamar dan keluar pondok," kata Faris. Ustadz Sobirin menatap wajah mereka bertiga dan memang melihat keseriusan di antara mata mereka. "Ya sudah, kalian kembali ke kamar. Biar saya yang memastikan saat ia kembali," balas Ustadz Sobirin. Mendengar ucapan itu, Rizal pun memberanikan diri untuk berbicara.
Nggak bisa Ustadz, kami merasa ada yang tidak beres, ucap Rizal. Ia pun menceritakan tentang keberadaan sosok nenek yang membangunkan mereka. Rizal juga menceritakan bahwa ia menyadari sepertinya sosok nenek itu mencoba memberi petunjuk tentang Fadil. Astaghfirullahaladzim. Ustadz Sobirin membaca istighfar mendengar cerita mereka bertiga. Nenek itu adalah sosok jin. Tidak seharusnya kalian mengikuti maunya sosok itu, jelas Ustadz Sobirin. Begitu juga dengan merasuki Fadil kan Ustadz? Rizal mencoba memberanikan diri. Maksud kamu? Tanya Ustadz Sobirin. Rizal menceritakan tentang apa yang ia lihat sebelumnya. Mengenai Fadil yang seolah memantrai Kang Aang, juga tindak tanduk Fadil yang mencurigakan bahkan sejak kejadian di hutan jati. Walau dengan semua cerita itu, Ustadz Sobirin masih ragu dan enggan untuk bertindak. Tapi Rizal masih sangat merasa terganggu dengan kepergian Fadil kali ini. Saya tahu memang ada yang aneh dengan Fadil, tapi bukan berarti... Belum selesai Ustadz Sobirin berbicara, Rizal sudah tidak mampu lagi menahan sabarnya. Ia pun pergi meninggalkan Ustadz Sobirin dan meninggalkan pondok, menuju ke arah Fadil berlari. Rizal, jangan nekat! Teriak Ahmad. Rizal tidak memperdulikan. Sepertinya kali ini Rizal tidak dapat menahan firasat yang ia rasakan. Ia menerobos hujan bermodalkan senter kecil yang ia punya. Ia tidak dapat melihat jarak jauh dengan gelap dan derasnya hujan. Tapi jejak langkah Fadil masih terlihat. Rizal, sadar. Jejak kaki itu mengarah ke hutan jati. Rizal, sudah kita kembali dulu, teriak Faris. Rizal tidak peduli. Malam ini ia harus bisa membunuh perasaan yang selama ini menghantui dirinya. Ustadz Sobirin, Faris, dan Ahmad mengikuti cahaya dari kejauhan yang berasal dari senter Rizal. Gelapnya hutan jati, dinginnya air hujan, benar-benar membuat Ustadz Sobirin tidak habis pikir dengan apa yang sedang dilakukan oleh santri-santrinya itu. Cahaya senter Rizal terhenti beberapa puluh meter setelah melewati makam tempat Hanifah ditemukan. Rizal terlihat terengah-engah. Dia berdiri dengan wajah terpaku dengan memandangi sesuatu. Jal, sudah Jal, ucap Faris menepuk bahu Rizal. Tapi niat menghentikan Rizal terhenti ketika secara perlahan Rizal mengarahkan senternya ke sosok yang tak jauh berada di hadapannya. Suara dan gerak-gerik aneh terdengar dari arah Rizal mengarahkan senternya. Itu... Astaghfirullahaladzim. Ustadz Sobirin tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ada seseorang di hadapannya tengah tersungkur di tanah dan memakan sesuatu yang sebelumnya terkubur di hadapannya. Wajahnya penuh dengan darah. Gerak-geriknya seperti seseorang yang kesetanan dan tertawa menikmati apa yang ia makan. Fadil? Ustadz Sobirin mencoba mendekat ke arah sosok itu. Tapi Fadil hanya menoleh sekilas dan kembali menikmati benda penuh darah yang ada di tangannya. Ia seperti tidak takut dengan apapun, seolah sesuatu yang ia makan adalah puncak kenikmatannya. Rizal ikut mendekat dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan Fadil saat itu. Itu... janin? Tanya Rizal saat mengetahui benda apa yang dipegang oleh Fadil. Apa? Ya benar kamu Jal. Faris tidak percaya. Namun saat memastikan dengan jelas benar apa yang diucapkan Rizal, di tangan Fadil terdapat bagian tubuh bayi yang tidak sempurna, yang sudah tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Sementara itu Fadil tertawa kesetanan, menikmati janin yang terlihat sangat mengenaskan itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mereka semua membaca istighfar sebelum akhirnya Ustadz Sobirin mendekat ke arah Fadil dan membacakan doa untuknya. Sontak Fadil memberontak mendengar setiap bait doa yang dibacakan Ustadz Sobirin. Ia berteriak, mengerang kesakitan dan berusaha untuk memberontak. Ia pun melarikan diri ke dalam hutan yang lebih gelap. Kejar! Teriak Riza. Mereka pun mengejar Fadil secepat yang mereka bisa. Kalian kembali, bahaya! Teriak Ustadz Sobirin yang juga menyusul. Rizal tidak ingin kehilangan jejak Fadil. Ahmad, tunggu dari arah timur. Faris, kamu muter. Aku coba arahin ke arahmu, perintah Rizal. Mengerti dengan yang dimaksud Rizal, mereka pun berpencar teratur. Rizal terus mengejar Fadil yang terus berlari tanpa arah. Fadil mencoba menghindari Rizal, tapi itu malah membawanya ke arah Faris yang berhasil menggapai tubuhnya. Lepaskan,
lepaskan!" berontak Fadil. Tenaga mereka berdua tidak cukup untuk menahan Fadil. Ia masih bisa berlari, walau berkali-kali terjatuh oleh tangkapan Faris dan Rizal. Tapi di depan Ahmad sudah menunggu. Ia memeluk Fadil dan menjatuhkannya di tanah. Mereka menguncinya dan segera memanggil Ustadz. "Ustadz, di sini!" Fadil memberontak. Ia berkali-kali mengamuk. "Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku bisa membunuh kalian!" teriak Fadil. Wajahnya benar-benar marah. Darah dari janin yang ia makan membuat wajah Fadil tidak lagi seperti sosok manusia. Rizal mencoba membacakan ayat kursi sebisanya untuk menahan Fadil. Entah itu berguna atau tidak, tapi saat itu mereka berhasil menahan Fadil untuk tidak melepaskan dirinya. Ustadz Sobirin datang dan segera mengikatkan tangannya dan tangan Fadil dengan tasbih yang ia bawa. "Tahan dia," perintah Ustadz Sobirin. "Baik Ustadz, tapi kayaknya nggak bisa lama-lama. Tenaganya tidak kayak orang normal Ustadz," ucap Faris. "Tahan semampu kalian." Ustadz Sobirin pun membacakan kembali doa-doa untuk meruqyah Fadil saat itu juga. Fadil terus memberontak, bahkan mereka mulai merasakan sosok-sosok tak kasat mata mencoba mendekat ke arah mereka. Tapi Ustadz Sobirin tidak main-main. Ia mengusir mereka semua sembari terus meruqyah Fadil. "Keluar kamu jin laknat," perintah Ustadz Sobirin. Sosok di tubuh Fadil kesakitan. Seharusnya ia keluar setelah Ustadz Sobirin menyelesaikan doanya. Tapi anehnya, tiba-tiba Ustadz Sobirin berhenti. "Ustadz, kenapa? Kenapa berhenti?" tanya Rizal bingung. Wajah Ustadz Sobirin terlihat panik. Itu tidak seperti biasanya. Sebaliknya, Fadil tertawa menertawakan ekspresi wajah Ustadz Sobirin. "Kenapa? Kau takut?" tantang sosok yang merasuki tubuh Fadil. Enggak mungkin Ustadz Sobirin takut," teriak Faris. Rizal mencoba berpikir sama, tapi Ustadz Sobirin masih terlihat ragu. "Kalau setan ini saya usir, Fadil akan mati," ucap Ustadz Sobirin. Maksud Ustadz?" Rizal bingung. "Sejak awal Fadil sudah tidak ada. Selama ini tubuh ini diisi oleh jin biadab ini, sehingga terus hidup," jelas Ustadz Sobirin. Rizal, Faris, dan Ahmad kaget dengan ucapan itu. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ustadz Sobirin. "Setan sialan, berani-beraninya kamu ngambil tubuh Fadil," bentak Rizal. "Ini permintaan mereka dan aku mendapatkan bayarannya. Kenapa kalian menyalahkan saya?" ucapnya sambil tertawa menang. Ustadz Sobirin memalingkan wajahnya. Ia tidak menyangka ada orang yang mengikat perjanjian dengan jin agar Fadil bisa terus hidup. Jelas saja, Ustadz Sobirin tidak mungkin mau mengambil resiko dituduh membunuh seorang santri, walaupun kenyataannya Fadil sudah mati dan tubuhnya diisi sosok lain. "Kalian sudah membuat tuanku marah. Tuanku tidak akan diam," ucap Fadil sembari terus tertawa menang. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Fadil kehilangan kesadarannya. Ia terkulai begitu saja di sana tanpa ada perlawanan. Tok 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 tok. Samar-samar terdengar suara kentongan dari arah pondok. Suara kentongan itu terdengar dengan nada yang menunjukkan bahaya. "Ustadz, suaranya dari pondok," kata Ahmad. Ustadz mencoba mengangkat Fadil, namun Rizal melarang. "Fadil biar kami yang membawa kembali. Ustadz pergi duluan. Ustadz lebih dibutuhkan di sana," kata Rizal. Ustadz Sobirin mengerti. Namun sebelum ia pergi, ia memeriksa keadaan Fadil. Ia pun meninggalkan tasbihnya di tangan Fadil sebelum akhirnya meninggalkan Rizal dan yang lain. Sementara itu Ustadz Sobirin berlari sekuat tenaga menyusuri gelapnya malam di hutan jati itu. Rasa cemas terus menderu bersama dinginnya hujan yang menusuk tubuhnya. Seluruh cahaya lampu di semua ruangan pondok menyala dengan suara kericuhan yang terdengar, bahkan dari luar kompleks pesantren. Saat melewati gerbang, Ustadz Sobirin dikagetkan dengan santri-santri yang bergelimpangan menyebar di sudut-sudut pesantren. "Kang Aang, mereka kenapa?" Ustadz Sobirin menarik Kang Aang yang juga tengah memeriksa keadaan santri yang terbaring di dekatnya. "Kesurupan Ustadz, gak tahu kenapa mereka tiba-tiba begini," jelas Kang Aang panik. Dengan segera Ustadz Sobirin segera menyusul Ustadz Yahya yang tengah meruqyah salah satu santri. Ia membantunya hingga santri itu tersadar,
dan meminta Ustadz Yahya menjelaskan kondisinya. Tiba-tiba saja banyak santri yang keluar dari kamarnya dan berteriak-teriak seperti kesetanan. Mereka semua berperilaku aneh, jelas Ustadz Yahya. Astaghfirullahaladzim, apa mungkin ini ulah dia? Gumam Ustadz Sobirin. Dia? Siapa Ustadz? Tanya Ustadz Yahya. Nanti saya jelaskan. Sekarang kita minta tolong santri yang masih sadar dan kumpulkan mereka di 2 ruangan. Biar Ridho bantu Ustadz Yahya, perintah Ustadz Sobirin. Baik Ustadz. Seusai perintah Ustadz Sobirin, semua santri yang masih tersadar pun bersusah payah mengumpulkan santri-santri itu ke dalam 2 ruangan. Sementara itu, Ustadz Sobirin menenangkan pikirannya dan membacakan doa-doa ke beberapa botol yang telah diisi dengan air. Ustadz Yahya dan yang lain bersusah payah menahan santri-santri yang kesurupan itu. Setidaknya mereka memastikan tidak ada satupun santri yang hilang. Rizal, Ahmad Faris, dan Fadil kemana? Teriak Ustadz Yahya mempertanyakan keberadaan mereka. Kang Aang mencoba mencari namun tidak menemukan mereka. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke sini. Tidak usah khawatir, jawab Ustadz Sobirin yang telah selesai melakukan ritualnya. Ia memberikan botol-botol air itu pada Ridho dan Kang Aang. Percikan air doa ini sambil membaca istighfar pada mereka yang mengamuk. Saya dan Ustadz Yahya akan meruqyah mereka satu persatu, perintah Ustadz Sobirin. Kang Aang dan Ridho pun mengerti. Mereka bersama beberapa santri menahan mereka yang mengamuk dengan membaca doa dan menggunakan air pemberian Ustadz Sobirin. Benar saja, santri-santri yang kesurupan itu seketika gentar. Mereka seolah ketakutan dengan air doa yang diberikan Ustadz Sobirin. Sayangnya, setan-setan itu tidak berniat memudahkan usaha mereka. Harus ada nyawa yang dibayarkan malam ini. Suara paro itu terdengar dari sudut ruangan yang masih gelap. Seorang santri berdiri di sana dengan terus menatap Ustadz Sobirin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Aang segera memercikan air itu ke sosok yang berada di sana. Santri itu adalah Sodar. Berbeda dengan santri lain yang sedang kesurupan, wujud wajah Sodar sudah semakin jauh dari wajah seorang manusia. Matanya menghitam sepenuhnya dengan kulitnya yang putih pucat. Urat-urat di wajahnya menonjol dan menghitam sama seperti lidah dan isi mulutnya. Sodar, sadar, istighfar, teriak Kang Aang. Air doa Ustadz Sobirin benar-benar tidak berarti terhadap Sodar. Kang Aang mencoba membacakan ayat kursi badannya, namun ia hanya tersenyum menertawakan Kang Aang. Sodar pun menjambak rambut Kang Aang, menariknya mendekat dan menggigit lehernya hingga berdarah. Kang Aang berusaha melepaskan diri, namun gagal. Ustadz, tolong, teriak Kang Aang. Ustadz Sobirin yang menyadari hal itu pun meninggalkan ruqyahnya dan menghampiri Sodar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustadz Sobirin membacakan ayat kursi dengan lantang. Sosok-sosok yang merasuki santri-santri di ruangan itu gelisah dan kesakitan mendengarkan ayat-ayat itu dari mulut Ustadz Sobri. Tapi tidak dengan Sodar. Cih, doa-doamu tidak lagi mempan terhadapku, ledek Sodar yang melanjutkan tindakan gilanya dengan merobek leher Kang Aang dengan giginya. Tolong Ustadz. Ustadz Sobirin tidak gentar. Ia pun mendekat ke arah Sodar dan berusaha melepaskan tangannya dari Kang Aang. Tapi tidak semudah itu. Saat melepas Kang Aang, Sodar bergerak ke belakang santri yang lain. Ia kembali menjadikan santri itu sandera untuk dihabisi. Titah sudah diterima. Harus ada nyawa yang mati sebagai peringatan untuk kalian, ucap sosok yang merasuki Sodar. Sebuah pisau kecil dikeluarkan dari kantung celana Sodar. Sebuah benda yang seharusnya terlarang untuk berada di lingkungan pesantren. Ia mengeluarkan pisau itu dan bersiap menusukkannya pada santri yang ia sandera. Sodar, jangan Sodar. Kang Aang berusaha menahannya, namun tenaga Sodar lebih besar. Ia berhasil mengayunkan pisau itu, namun dengan sigap Ustadz Sobirin menahan tangannya melukai santri itu. Berkali-kali Sodar mencoba menusukkan pisau itu pada Ustadz Sobirin, namun selalu gagal. Kang Aang pun takjub dengan gerakan-gerakan Ustadz Sobirin yang selama ini tidak pernah ia lihat. Walaupun membela diri, tapi stamina Ustadz Sobirin ada batasnya. Doa-doanya gagal mengusir sosok yang merasuki Sodar. Ia pun mulai kelelahan hingga beberapa serangan pisau Sodar melukai bahunya.
Makhluk seperti kalian tidak punya hak di alam ini, teriak Ustaz Sobirin. Ia berusaha menendang Sodar menjauh dan menahan kepalanya. Sekali lagi ia membacakan sebuah doa untuk mengusir sosok dalam tubuh Sodar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Kali ini Sodar terlihat gentar. Ia kesakitan dan merontas jadi-jadinya. Aku tidak akan keluar. Manusia ini milikku, teriak sosok di dalam tubuh Sodar saat itu. Sesuai perkataannya, walaupun kesakitan sebegitunya, ia tetap tidak keluar dari tubuh Sodar. Bahkan Ustadz Sobirin pun heran, bagaimana bisa jin itu bisa bertahan sebegitu kuatnya di tubuh Sodar? Kalau itu memang maumu, manusia ini ikut denganku. Setan itu meronta bersama dengan suara Sodar yang juga merasa kesakitan. Samar-samar Ustadz Sobirin merasakan setan itu berkuasa atas Sodar dan menarik jiwanya meninggalkan tubuhnya. Setan terkutuk. Ustadz Sobirin panik. Kali ini ia benar-benar bingung dengan apa yang harus mereka perbuat. Sekali lagi, Ustadz Sobirin dihadapkan di posisi antara hidup dan mati santrinya. Brak! Di tengah kebingungan Ustadz Sobirin, tiba-tiba suara pintu terbuka dengan keras. Terlihat Faris dan Ahmad segera membaringkan Fadil tak jauh dari pintu ruangan. Ustadz, apa yang terjadi? Mereka bingung dengan apa yang tengah terjadi di ruangan itu, tapi tidak dengan Rizal. Sebelum masuk ke dalam ruangan, ia mendengar teriakan setan itu dari luar dan mencoba membaca situasi ini. Samar-samar ia teringat kembali kejadian pertemuan Sodar dengan Fadil. Ustadz, kalung hitam, itu juga jimat milik Fadil, teriak Rizal mencoba memberitahu apa yang diketahui. Sontak Sodar menoleh ke arah Rizal dengan tatapan penuh amarah. Ustadz Sobirin memperhatikan tubuh Sodar dan memang menemukan kalung hitam yang dimaksud Rizal melingkar di lehernya. Saat itu juga ia menarik kalung itu hingga terputus. Bocah sialan, kali ini kami melihatmu, hidupmu tidak lama lagi, teriak sosok dalam tubuh Sodar mengancam Rizal dengan wajah bengisnya. Rizal gentar melihat sosok bermata hitam yang mengarahkan tangannya kepada Rizal. Ia mundur ketakutan menelan ludahnya. Tapi itu hanya sebentar. Hidup dan matiku di tangan Allah. Setan sepertimu tidak punya hak sedikit pun terhadap nyawa kami, teriak Rizal sembari mulai membacakan ayat kursi, satu-satunya doa untuk menghadapi perkara seperti ini yang ia hafal. Ustadz Sobirin tersenyum menatap Rizal. Ia pun menemani doa Rizal untuk memaksa setan itu keluar dari tubuh Sodar. Yang lebih besar akan datang. Sudah ada pengikut kami di antara kalian. Jangan sombong makhluk hina, teriak sosok itu sebelum akhirnya meninggalkan tubuh Sodar yang terkulai lemah. Ustadz Sobirin segera mengecek denyut nadi Sodar. Dia bernafas lega saat mengetahui Sodar masih hidup. Hanya saja ia tahu, kerasukan makhluk semengerikan itu pasti benar-benar menguras tenaganya. Tepat setelah setan itu meninggalkan Sodar, seluruh santri yang kesurupan pun tersadar. Setan, jin, roh yang merasuki mereka keluar begitu saja, mengikuti makhluk yang sepertinya memimpin mereka untuk membuat perkara ini. Ujang, teriak Ustadz Sobirin. Ujang yang satu angkatan dengan Sodar itu pun datang menghampiri Ustadz Sobirin. Iya Ustadz, tanya Ujang. Tolong bantu bawa Sodar ke ruang UKS. Bantu cari barang-barangnya. Apakah ada benda seperti jimat dan sejenisnya lagi? Perintah Ustadz Sobirin. Jimat? Ujang bingung. Ustadz Sobirin pun menunjukkan kalung hitam yang dikenakan Sodar. Ada aksara-aksara aneh di lipatan hitam di bandulnya, yang sepertinya bukan merupakan hal yang baik. Saya mengerti Ustadz, akan saya periksa. Pastikan ke santri-santri yang lain juga ya, tambah Ustadz Sobirin. Ujang meminta bantuan beberapa temannya untuk menggotong Sodar. Sementara itu Ustadz Yahya yang telah selesai dengan para santri yang kesurupan menyusul Ustadz Sobirin. Gimana di sana Ustadz Yahya? Tanya Ustadz Sobirin. Semua mendadak tersadar. Sepertinya sudah selesai, jelas Ustadz Yahya. Kita amankan dulu semua santri. Setelah itu kita berkumpul di musola untuk membahas semua masalah ini, perintah Ustadz Sobirin. Satu persatu santri meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya. Kang Aang yang melihat Rizal dan yang lain basah kuyup dan penuh dengan kotoran mengambilkan teh panas untuk mereka semua. Sebenarnya ada apa sih Jal? Si Fadil kenapa? Bisik Kang Aang. Rizal mengatur nafasnya sembari menyandarkan punggungnya ke salah satu tembok. Kang Aang mendekat ke arah Rizal.
Nanti kami ceritakan semua ya. Di sini Kang Aang juga korban, ucap Rizal. Saya? Korban? Kok bisa? Tanya Kang Aang bingung. Iya, kalau saja Kang Aang tidak ketiduran, ini gak akan terjadi, tambah Faris. Kang Aang menggaruk kepalanya merasa bersalah. Tapi tenang dulu Kang, Ustadz Sobirin bakal jelasin semua, ucap Ahmad. Kang Aang mengerti. Ia juga melihat rasa lelah di wajah ketiga anak itu. Kang Aang, temenin mereka ganti baju dulu. Mereka bisa sakit kalau basah-basahan begitu, perintah Ustadz Sobirin. Baik Ustadz. Rizal, Ahmad, Faris, kita ketemu lagi di musola. Dan Ustadz Yahya, besok anak-anak kita liburkan dulu. Pastikan semua santri yang kesurupan tadi benar-benar pulih, perintah Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya mengerti perintah itu dan segera berkeliling memeriksa kamar santri satu persatu. Sementara Rizal dan yang lain mengganti baju, Ustadz Sobirin memeriksa keadaan Fadil dan mulai membacakan ayat-ayat suci di samping tubuhnya. Astaghfirullahaladzim. Sebelum mencapai kamar Rizal, Kang Aang tiba-tiba tercekat. Ia seolah kaget akan sesuatu yang ada di kamar kami. Nenek-nenek ya Kang? Tanya Rizal santai. Kang Aang menoleh dengan kaget ke arah Rizal. Kalian bisa lihat juga? Tanya Kang Aang. Enggak Kang, tapi nenek itu yang ngebangunin kami, seolah ingin meminta kami mengawasi Fadil, kata Rizal. Kang Aang memang memiliki kemampuan. Ia terkadang bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Namun itu hanya di saat-saat tertentu. Udah, dia sudah pergi kok, jelas Kang Aang. Faris mendekat kepada Kang Aang, seolah penasaran akan sesuatu. Sebenarnya nenek itu siapa sih Kang? Kok bisa ada di gudang lama? Tanya Faris. Kang Aang menoleh ke arah Faris. Kenapa kalian bisa tahu dia dari gudang lama? Tanya Kang Aang. Sontak Ahmad mengikut Faris menegur kecerobohannya. Tapi sepertinya Kang Aang tidak mau memusingkan itu kali ini. Ya sudah, jelasin nanti saja. Cepat ganti baju, keburu subuh. Kang Aang pun segera menyuruh mereka bertiga untuk berganti dengan pakaian kering. Satu hal yang Kang Aang sadari malam itu, walaupun melihat keberadaan nenek itu di kamar Rizal, ia juga melihat santri-santri lain yang berada di sana. Mereka semua kelelahan setelah hampir semalaman membantu Ustadz dan santri-santri lain di kejadian tadi. Kang Aang sadar tidak ada satupun santri di kamar Rizal yang dirasuki oleh makhluk-makhluk tadi. Kang Aang menerka, apakah ini semua karena keberadaan sosok nenek tua penghuni gudang lama ini? Sementara itu, beberapa gelas teh panas tersaji di hadapan Ustadz Sobirin, Ustadz Yahya, Rizal dan teman-temannya saat itu. Mereka tidak langsung memulai pembicaraan. Mereka menikmati waktu itu terlebih dahulu untuk menenangkan diri mereka dan menikmati rasa hangat dari teh panas itu. Gak pernah aku ngerasain teh panas seenak ini, ucap Faris yang terus saja menggenggam gelas hangatnya di tangan. Iya ya, padahal sama saja dengan teh yang biasa kita minum, timbal Ahmad. Ustadz Sobirin tersenyum mendengar perbincangan itu. Kenikmatan seperti itu adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang mau lelah berjuang. Percaya atau tidak, kenikmatan itu tidak bisa dibeli bahkan dari minuman termahal sekalipun, ucap Ustadz Sobirin. Setuju Ustadz, sama kayak es teh yang kita minum habis ngangkut beras dari lumbung Pak Hari kan? Kata Rizal. Ustadz Sobirin mengangguk. Mereka meluangkan sejenak untuk perbincangan kecil sebelum masuk ke permasalahan utama mereka tentang tragedi malam ini. Di sisi lain, ulah Fadil, Ustadz Yahya mengernyitkan dahinya, seolah tidak percaya dengan cerita dari Ustadz Sobirin. Rizal membantu menceritakan mulai dari saat mengetahui Kang Sodar merundung Fadil. Ia mendapatkan benda berupa buku dan sebuah kalung hitam yang ia rebut dari Fadil. Sepertinya Sodar memang ilmu, dan Fadil menjebaknya dengan kitab dan jimat yang ia miliki, jelas Ustadz Sobirin. Sepertinya Fadil juga mengincar kakak kelas yang lain yang memiliki niat yang sama. Beberapa hari yang lalu, saya juga melihat beberapa orang merundung Fadil. Saat kami tolong, dia malah tidak senang, kata Rizal.
Cerita Rizal membuat Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya cemas. "Saya takutnya santri-santri itulah yang dimaksud sebagai pengikut setan itu," kata Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya kaget saat mendengar cerita mengenai Fadil yang keluar gerbang dan memakan janin yang dikubur seorang di hutan jati. "Itu janin siapa? Siapa yang melakukan?" Berbagai pertanyaan memenuhi isi kepala Ustadz Yahya. "Apa sosok yang merasuki Fadil sudah diusir?" lanjut tanya Ustadz Yahya. "Itu masalahnya." Wajah Ustadz Sobirin terlihat cemas. "Hanya jin itu yang mendiami tubuh Fadil. Tidak ada kesadaran lain di tubuhnya. Kamu tahu apa artinya kan, Yahya?" Penjelasan Ustadz Sobirin membuat Ustadz Yahya dan Kang Aang semakin pusing. Mereka memiliki ketakutan yang sama. Bila sosok di dalam tubuh Fadil diusir, maka Fadil akan mati. "Siapa yang melakukan ini, Ustadz?" tanya Kang Aang. Ustadz Sobirin menggeleng. Jelas saja ia tidak dapat menerka siapa yang tega melakukan ritual itu pada anak ini. Seseorang melakukan perjanjian dengan sosok ini dengan bayaran janin yang harus diberikan pada malam-malam tertentu untuk dirinya, jelas Ustadz Sobirin. Rizal, Ahmad, dan Faris mengingat kembali kejadian di mana Fadil memakan janin yang masih berdarah-darah itu dengan begitu beringasnya. "Ustadz, Rizal, ini di mana?" Tiba-tiba Fadil siuman dari tempat ia dibaringkan. Sontak Rizal dan yang lainnya pun panik. Ustadz Sobirin segera mendekat secepat mungkin ke arah Fadil. "Ahmad, Faris, ini kenapa?" Fadil terlihat panik. Ia sama sekali berbeda dengan saat berada di hutan tadi. Tak ingin tertipu, Ustadz Sobirin membacakan kembali doa untuk meruqyah Fadil. Dan benar saja ia merintih kesakitan. "Sudah Ustadz, hentikan Ustadz, panas!" teriaknya. Fadil benar-benar meronta kesakitan. Namun ia tidak melawan dan tidak berbuat apapun selain mengeluh kesakitan. Hal ini benar-benar membuat Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya bingung. "Siapa kamu?" tanya Ustadz Sobirin. Fadil Ustadz," jawab Fadil terbata-bata. "Dusta!" teriak Ustadz Sobirin. Fadil terlihat ketakutan. Ia memandangi Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya, seolah ia sedang diintimidasi oleh mereka. "Jal, tolong Jal, ini kenapa Jal?" Fadil memohon kepada Rizal. Tapi Rizal yang melihat apa yang terjadi di hutan jati membuatnya berani untuk menahan diri. "Kamu bukan Fadil," kata Rizal. "Ini aku Jal, Fadil. Kalian kenapa?" tanya Fadil dengan memasang wajah bingung. Ustadz Sobirin yang merasa tidak mendapatkan perlawanan pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan Fadil terlebih dahulu. Walau begitu, ia masih meragukan apakah keputusannya benar atau salah. "Ustadz yakin? Kita lihat sendiri loh bagaimana di hutan jati tadi," tanya Rizal. "Saya tidak yakin, tapi semoga ini keputusan terbijak. Besok akan saya hubungi orang tuanya," ucap Ustadz Sobirin. Ustadz Sobirin pun melarang Fadil untuk tidur bersama santri yang lain. Ia dirawat di UKS dengan dijaga Kang Aang serta Ustadz Yahya yang sesekali memeriksanya. Mereka berharap penilaian Ustadz Sobirin salah. Mereka berharap bahwa roh Fadil masih ada di tubuh itu dan bisa diselamatkan. Tapi saat Rizal mencoba berharap untuk itu, tiba-tiba ia melihat Fadil menoleh ke arahnya. Ia tersenyum licik seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. "Ustadz, jangan lengah sama sekali dengan Fadil ya. Saya masih takut." Rizal mencoba menyampaikan perasaannya. Kali ini Ustadz Sobirin tidak membantah. Ia mengangguk, mengiyakan ucapan Rizal. Setelah melihat semua kejadian semalam, tidak mungkin mereka membantah ucapan ketiga santri ini. Di sisi lain, sebuah perbincangan panjang terjadi di telepon antara Ustadz Sobirin dengan orang tua Fadil. Mereka tidak terima saat Ustadz mengatakan bahwa tubuh Fadil diisi oleh jin. "Ustadz, jangan mengada-ada. Siapa yang terima anaknya dianggap setan?" Suara seorang ibu yang berteriak terdengar keras di telepon itu. "Tenangkan dulu, Bu. Tapi kejadian semalam benar-benar terjadi. Anak ibu benar-benar memakan janin di kuburan hutan jati," jelas Ustadz Sobirin. Penjelasan dari Ustadz Sobirin seolah tidak dihiraukan oleh orang tua Fadil. Jelas saja,
Orang tua mana yang percaya anaknya sudah mati dan tubuhnya diisi oleh jin? Kalau anak saya salah, silakan dihukum. Tapi mengatakan hal seperti itu benar-benar melukai hati saya, Ustadz. Kali ini, suara tangis terdengar dari balik telepon. Ustadz Sobirin tetap berusaha untuk tegas. Namun sebisa mungkin, ia ingin memberikan penjelasan secara baik kepada orang tua Fadil. Kalau Ustadz masih ngotot, katakan yang Ustadz lakukan saat ini, membunuh anak saya. Kali ini suara ayah Fadil yang terdengar di telepon itu. Pertanyaan itu benar-benar tidak bisa dijawab dengan tegas oleh Ustadz Sobirin. Di satu sisi, ia tak tahu apa yang harus dilakukan jika Fadil mati. Satu sisi tidak mungkin ia berbohong bisa menyelamatkan Fadil. Baiklah, kalau begitu, satu lagi pertanyaan dari saya. Ustadz Sobirin mencoba menenangkan pikirannya. Apa kalian tahu siapa yang menanamkan janin manusia di hutan jati? Anehnya pertanyaan itu membuat kedua orang tua Fadil terdiam. Ibu Fadil sama sekali tidak ada niat untuk menjawab. Jelas kami tidak tahu, Ustadz. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, jawab ayah Fadil. Baiklah, kalau begitu sepertinya saya tahu apa yang harus saya perbuat, ucap Ustadz Sobirin sebelum akhirnya berpamitan menutup telepon itu. Ustadz Sobirin tidak mampu membuktikan bahwa sosok yang berada di tubuh Fadil bukanlah Fadil sebenarnya. Akhirnya Fadil dikembalikan ke kamar dan berbaur kembali dengan santri-santri lainnya. Tidak ada yang tahu tentang kejadian di hutan jati selain mereka yang berkumpul di musola saat itu. Semua santri masih memperlakukan Fadil seperti biasa. Tapi bukan berarti Ustadz Sobirin menyerah. Ia mencoba menghitung tanggal dan weton mengenai waktu di mana Fadil memakan janin sebelumnya. Ustadz Sobirin menandai beberapa tanggal di kalender dan selalu berjaga di tanggal-tanggal itu. Kak Aang juga diminta untuk terjaga di setiap tanggal yang diberitahu oleh Ustadz Sobirin. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu dan tidak terdapat keanehan lagi mengenai Fadil. Tapi Ustadz Sobirin tidak mau lengah. Ia terus berjaga di tanggal-tanggal yang ia tandai. Sampai di satu malam, saat Ustadz Sobirin sedang berjaga, ia menemukan Rizal di depan kantornya mencoba memberitahukan sesuatu. Assalamualaikum Ustadz, panggil Rizal. Waalaikumsalam Rizal. Ada kejadian lagi? Tanya Ustadz Sobirin. Rizal mengangguk. Kali ini ia tidak sepanik sebelum-sebelumnya. Apa nenek itu muncul lagi? Tebak Ustadz Sobirin. Kok Ustadz tahu? Ustadz Sobirin mengelus kepala Rizal. Berarti benar malam ini, gumam Ustadz Sobirin. Maksud Ustadz? Kembali ke kamar ya. Jaga teman-temanmu, kalau terjadi apa-apa, ajak mereka semua mengaji, perintah Ustadz Sobirin. Rizal masih penasaran dengan maksud Ustadz Sobirin. Tapi ia mengerti, pasti ada alasan mengapa Ustadz tidak mau menceritakan itu kepadanya. Malam itu terasa begitu sepi. Kang Aang berjaga dengan penuh konsentrasi, seperti perintah Ustadz Sobirin. Terlihat beberapa gelas kopi yang sudah habis berjajar di mejanya untuk menahan kantuk. Ada seorang santri yang memperhatikan Kang Aang dari jauh. Ia memastikan gerbang sudah terkunci. Itu adalah Fadil. Kali ini ada 2 kunci gerbang yang mengikat. Satu kunci lagi sengaja dipegang oleh Ustadz Sobirin. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Fadil terlihat gelisah. Sepertinya ia harus segera keluar dan melakukan sesuatu untuk membunuh rasa gelisahnya. Mengetahui ia tidak bisa memanfaatkan Kang Aang, ia pun memutar dan mengelilingi kompleks pesantren yang cukup besar itu. Ia terlihat menggebu-gebu seolah akan meledak bila tidak segera keluar. Sampai akhirnya ia menyadari suara air dari kali yang mengalir di kompleks pesantren. Kali itu melewati bawah tembok yang berarti ada lubang di bawah sana. Fadil tidak peduli dengan arus dan dinginnya air kali itu. Ia merunduk memasuki celah itu dan berhasil tiba di sisi balik tembok pesantren. Ia pun bergegas melalui hutan yang dipenuhi pohon-pohon jati. Tanpa petunjuk arah dan tanpa penerangan, ia mampu melalui hutan itu tanpa kesulitan sedikit pun. Tepat saat melewati makam, Fadil pun segera menggali tanah tempat sebuah pasak hitam ditancapkan.
Nafasnya menderu seperti kesetanan, mencari sesuatu dari balik tanah yang ia gali dengan tangan kosong. Tapi Fadil tidak menemukan apa yang ia cari di tempat ia menggali. Janin itu tidak ada di tempatnya. Ia bingung. Namun saat menatap ke sekitar hutan itu, seolah ada sosok tak kasat mata yang menceritakan sesuatu padanya. Bangsat kalian. Fadil mengamuk sejadi-jadinya saat itu. Tangannya mengepal dengan keras dan berkali-kali menghantamkannya ke tanah dan pepohonan di sana. Sumpah serapah terucap tanpa henti melampiaskan kekesalannya. Dari balik pohon jati, tak jauh dari tempat Fadil berada, Ustadz Sobirin bersembunyi menyaksikan amukan Fadil. Sebelumnya ia sudah datang lebih dulu ke tempat itu dan menemukan ibu Fadil menguburkan janin di tempat tak jauh dari tanah Fadil memakan janin sebelumnya. Oh, jadi ini alasan Ustadz Sobirin menghitung wetonnya. Dan saat itu juga Ustadz Sobirin menggali kembali janin itu dan menguburkannya di tempat yang layak, jauh dari tempat yang digali oleh Fadil. Kini perjanjian itu sudah cacat. Apakah sosok jin di tubuh Fadil akan meninggalkan tubuh itu? Ataukah ada hal lain yang akan terjadi? Pertanyaan itu muncul di kepala Ustadz Sobirin atas perbuatannya. Ini satu-satunya cara yang ia pikirkan untuk mengakhiri perjanjian antara sosok yang berada di tubuh Fadil dengan seseorang yang terikat dengannya. Sayangnya semua tidak sesederhana itu. Fadil kembali dengan wajah penuh amarah. Sesekali ia tertawa kesetanan dengan mata yang terus melotot. Kalian harus tanggung jawab, harus ada darah yang menggantikannya. Ia berjalan bungkuk menyeret langkah kecewanya. Ada dendam yang mengerikan yang ia bawa langkah demi langkah menuju pesantren. Siapakah sosok di balik jasad santri Fadil? Sementara itu, suara langkah kaki terdengar setapak demi setapak menyibak dedaunan. Ia berjalan bungkuk menahan dendamnya. Dengan wajah penuh amarah, ia menuju pesantren di antara tengah perbatasan malam. Ustadz Sobirin masih memantaunya sepanjang malam, berharap Fadil akan kembali seperti biasa seperti sebelum-sebelumnya. Tapi amarah itu tidak reda. Kembalikan tumbalku! Ia menggeram sembari menggumam meminta sesuatu yang menurutnya menjadi haknya. Yang kalian curi harus kalian bayar dengan mahal. Nyatanya sosok yang mendiami tubuh Fadil kini sudah dipenuhi oleh amarah yang entah di mana ujungnya. Ustadz Sobirin tidak tahu resiko atas perbuatannya. Namun ia mengambil keputusan itu karena tragedi ini harus diselesaikan, cepat atau lambat. Sementara itu Kang Aang melihat kedatangan seseorang dari jauh. Kala itu, matahari mulai menunjukkan sedikit cahayanya bersama kabut putih yang setia menyambutnya. Seseorang yang berjalan bungkuk melangkah perlahan ke arah Kang Aang. Itu bukan cara berjalan manusia pada umumnya. Jelas saja Kang Aang waspada dan memperhatikan sosok itu. Siapa itu? Sosok itu tidak menjawab dan terus berjalan perlahan menuju pesantren. Ada firasat buruk di diri Kang Aang saat melihatnya. Ia pun keluar untuk menghampirinya. Fadil? Tanya Kang Aang bingung saat sosok itu mulai mendekat. Tubuhnya basah, pakaiannya penuh dengan kotoran tanah, wajahnya penuh dengan amarah. Tidak lagi seperti wajah seorang anak remaja. Fadil, kamu ngapain di sana? Gimana kamu bisa keluar? Tanya Kang Aang bingung. Fadil tidak menjawab dan terus menyeret langkahnya menuju pondok. Perasaan Kang Aang berada di antara khawatir atau takut. Kang Aang pun bersiap menghampiri Fadil. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba Ustadz Sobirin muncul dan menghadang Fadil. Kamu tidak boleh masuk ke dalam. Tahan Ustadz Sobirin. Melihat kedatangan Ustadz Sobirin, Fadil pun menyeringai. Ia sedikit tertawa menatap raut wajah Ustadz Sobirin. Aku tahu ini ulahmu. Janin itu adalah perjanjian mereka denganku, kata sosok yang menghuni tubuh Fadil itu. Sekarang perjanjianmu sudah cacat. Tidak akan ada lagi janin yang kau terima. Ucap wajah Fadil berubah kesal. Ia mengangkat lengannya menunjuk tepat ke wajah Ustadz Sobirin. Terkutuk kau manusia, kalian akan membayar ini semua, ancam Fadil. Ustadz Sobirin terlihat tidak gentar.
Menurutnya ini adalah satu-satunya cara agar perjanjian antara sosok yang merasuki tubuh Fadil dengan orang tuanya berakhir. Mulut Fadil terlihat seolah sedang membacakan sesuatu. Suara desis dan ucapan menyerupai mantra terdengar di telinga Ustadz Sobirin. Ada perasaan aneh yang dirasakan oleh Ustadz saat mendengar kata-kata yang seolah tidak memiliki arti itu. Ustadz Sobirin tahu dengan jelas bahwa itu adalah sihir. Saat itu juga Ustadz Sobirin mengambil tasbihnya dan membacakan ayat-ayat suci untuk melindungi dirinya dari mantra-mantra yang dibacakan oleh Fadil. Tapi Fadil malah tersenyum. Senyuman Fadil membuat Ustadz Sobirin waspada, dan benar saja, di perbatasan pagi itu tiba-tiba muncul sosok putih dari balik kabut melayang mendekat ke arah mereka. Ustadz, itu pocong. Dari jauh Kang Aang menyadari ada sosok-sosok yang mendekat ke arah mereka. Itu adalah pocong yang melayang terbang, seolah ingin mengepung mereka. Kang Aang menelan ludahnya dan meminta Ustadz Sobirin untuk kembali. Tapi Ustadz Sobirin lebih memilih untuk tetap di sana. Mereka yang mati sudah tidak memiliki urusan lagi dengan alam ini, dan makhluk seperti kalian tidak punya kuasa atas kami, ucap Ustadz Sobirin. Beliau pun membacakan ayat kursi untuk mengusir semua sosok yang dipanggil oleh sosok di balik tubuh Fadil itu. Beberapa dari sosok itu menghilang, tapi beberapa dari mereka masih melayang-layang, menembus kabut seolah tidak takut dengan doa-doa yang dibacakan Ustadz Sobirin. Sekali lagi, Fadil tersenyum. Kali ini senyumannya hampir bersamaan dengan suara kentongan yang terdengar dari arah pondok. Tong 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 tong. Suara pukulan itu menandakan sedang terjadi sesuatu yang berbahaya di pondok. Tak lama setelahnya, terdengar kericuhan dari arah asrama. Kang Aang, Ustadz, tolong! Dari balik pagar terdengar suara Rizal yang berlari menghampiri Kang Aang dan Ustadz Sobirin. Sontak mereka pun kaget saat menyaksikan keadaan Fadil dan berbagai sosok yang ada di sana. Kang, itu pocong? Ahmad jatuh terduduk saat melihat sosok-sosok di sekitar Ustadz Sobirin. Jangan takut. Apa yang terjadi di dalam? Tanya Ustadz Sobirin. Ahmad mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan pada Ustadz. Mereka kesurupan lagi, Ustadz. Mereka mengamuk begitu saja. Ustadz Yahya mencoba menahan mereka setengah mati. Banyak dari mereka yang mencoba bunuh diri. Jelas Ahmad. Bunuh diri? Ustadz Sobirin tidak percaya mendengar kata-kata itu. Tapi saat ia menoleh ke arah pondok, ia melihat salah seorang santri tengah berdiri di atap bangunan, seolah bersiap untuk menjatuhkan dirinya. Santri yang kesurupan itu menoleh ke arah Ustadz Sobirin. Ia tertawa seolah meledeknya dan bersiap menjatuhkan dirinya dari atap asrama yang sudah lapuk itu. Sontak, Ustadz Sobirin berlari ke arah pondok. Kang Aang menoleh sebentar ke arah Fadil. Merasa tidak yakin harus meninggalkan Fadil dengan keadaan seperti itu. Tapi ia tahu keadaan di dalam pesantren jauh lebih berbahaya. Baru saja memasuki area pesantren, tiba-tiba santri yang berada di atas bangunan bersiap untuk menjatuhkan dirinya ke tanah. Ustadz Sobirin bahkan belum mampu mencapai untuk menangkapnya. Tapi saat akan mencapai langkah terakhirnya, tiba-tiba langkah santri itu terhenti dengan terdengarnya suara azan subuh berkumandang. Rizal, itu suara Rizal, teriak Ahmad. Entah mendapat ide dari mana, namun saat ini Rizal sedang mengumandangkan azan subuh dengan menggunakan pengeras suara. Sontak seluruh santri yang kesurupan tiba-tiba menutup telinganya. Ustadz, kenapa saya ada di sini? Teriak santri yang berdiri di atas atap. Suara azan itu mengembalikan kesadarannya sesaat sebelum ia gelisah dengan sosok yang masih berada di dalam tubuhnya. Ustadz Sobirin yang menyadari itu segera mengangkat tangga bambu di pinggir bangunan dan memasangnya. Tahan, jangan sampai kesadaranmu diambil alih lagi, teriak Ustadz Sobirin sembari memandunya untuk turun. Belum sempat mendarat dengan sempurna, tiba-tiba santri itu kembali dikuasai makhluk yang merasukinya. Ia mencoba kembali ke atas, tapi Ustadz Sobirin sekuat tenaga menahannya. Ia pun menarik santri itu dan meruqyahnya agar terlepas dari ikatan makhluk yang merasukinya. Belum selesai dengan urusan santri itu, tiba-tiba tercium bau asap dari salah satu sisi pesantren. Ustadz Sobirin menoleh ke arah asal bau itu dan menemukan nyala api mulai membesar dari sana. Api, ada api, teriak Ahmad.
Ada seseorang yang tertawa di hadapan api yang menyala itu. Fadil dan beberapa santri yang membawa jerigen tersenyum sembari menatap Ustaz Sobirin. Kali ini mereka benar-benar ingin menghancurkan Ustaz Sobirin. Kang Aang meminta bantuan beberapa santri yang masih sadar untuk mengambil air. Ia masih berharap api itu tidak akan menjalar ke bangunan lainnya. Kalian mengikuti perintah Fadil? Tanya Ahmad panik. Santri-santri itu tidak menjawab. Mereka hanya menatap Ahmad dengan gerakan kepala yang aneh. Jelas mereka sedang dalam kendali Fadil. Rizal keluar dari tempatnya, membacakan azan yang hampir tersentuh api. Siapa yang nyalain api? Fadil, Jal, kali ini benar-benar keterlaluan, balas Ahmad. Rizal pun melongo ketika melihat api yang mulai menjalar ke bangunan dapur umum. Sudah ada beberapa santri yang mencoba memadamkan, tapi api lebih cepat menjalar. Ada hal aneh yang dilihat oleh Rizal. Sodar terlihat sedang berjalan dengan langkah yang aneh menuju kobaran api. Matanya terlihat takut, tapi ia terus berjalan menuju kobaran api yang semakin besar itu. Kang Sodar, bahaya! Teriak Rizal. Sodar tidak menghiraukannya. Ia malah terus berjalan ke arah nyala api itu. Aku gak mau mati! Terdengar suara Kang Sodar bersama isak tangis yang terlihat dari wajahnya. Air matanya menetes dengan wajah yang sangat ketakutan. Tapi entah mengapa, tubuhnya tidak selaras dengan ucapannya dan terus melangkah ke nyala api. Rizal pun mulai yakin bahwa itu bukan kehendak Sodar. Kang, kembali Kang, bahaya! Kali ini Rizal berusaha menarik tangan Sodar untuk menjauh dari nyala api itu. Sayangnya tenaga Rizal tidak mampu menahan Kang Sodar. Jal, tolong Jal, aku gak mau mati Jal. Tengok Sodar dengan wajah ketakutan. Iya, jangan kesana Kang, menjauh. Tubuhku bergerak sendiri Jal. Ada bisikannya terus terdengar di dalam kepalaku. Lawan Kang, lawan. Rizal susah payah menarik tubuh Kang Sodar. Namun ia terus saja menyeret langkahnya ke dalam kobaran api. Ahmad, tolong, panggil Rizal. Ahmad yang tengah memadamkan api membawakan embernya dan menyiramkan ke api yang tak jauh dari hadapan Sobar. Tapi padamnya api itu tidak berlangsung lama. Sadar akan hal itu, Ahmad ikut membantu Rizal untuk menahan Sodar. Mereka pun terjatuh. Ahmad dan Rizal menahan Sodar di tanah. Tapi walaupun begitu, Sodar terus berusaha merangkak menuju api itu. Mereka pikir setidaknya tenaga mereka berdua seharusnya bisa menahan Sodar untuk sementara waktu. Tapi tak jauh dari belakang mereka terdengar suara langkah seseorang yang berjalan perlahan. Ampun, aku gak mau mati. Sontak Rizal dan Ahmad pun menoleh. Di belakangnya sudah terdapat beberapa santri seangkatan Sodar yang bersiap menyambut api di hadapannya dengan raut wajah ketakutan, persis seperti Sodar. Astagfirullahaladzim. Rizal membaca istighfar melihat ada santri lain yang senasib dengan Sodar. Tolong kami Jal, tangis Sodar. Tenang Mas, sebentar lagi Ustaz Sobirin pasti kesini menolong kita. Rizal berusaha menenangkan Kang Sodar. Kami sudah tersesat, kami terjebak. Semua santri yang ngilmu di hutan jati mendengar perintah yang sama. Di kepala kami terngiang-ngiang perintah untuk masuk ke dalam nyala api itu. Jelas Sodar. Ngilmu? Hutan jati? Bagaimana bisa? Ahmad bingung. Fadil, kitab yang kami rebut dari Fadil, pusaka dan berbagai benda yang kami rebut dari dia mengarahkan kami ke sana. Tangis Sodar. Rizal dan Ahmad seolah tidak percaya. Perundungan yang mereka lakukan pada sosok Fadil ternyata adalah sebuah jebakan. Sesuai kecurigaan Rizal, selama ini Fadil memang sengaja memancing amarah kakak kelas agar mereka merebut benda-benda yang dimiliki Fadil. Mereka tidak menyangka bahwa benda-benda itu adalah pancingan untuk santri-santri agar melakukan tindakan musyrik. Dia benar-benar setan, ucap Rizal menoleh ke arah Fadil. Ahmad dan Fadil menyaksikan wajah Fadil yang sudah sangat berbeda. Bukan wajah polos santri seangkatannya yang mudah untuk dikerjai. Atau mungkin wajah Fadil terlihat saat ini adalah wajah Fadil yang sebenarnya.
Rizal mencari keberadaan Ustadz Sobirin untuk menolongnya. Namun ternyata keadaannya saat itu juga tak kalah genting. Setiap Ustadz Sobirin berhasil meruqyah satu santri, sosok lain sudah bersiap merasuki santri itu lagi. "Ustadz, ini mengerikan," ucap Kang Aang, memperhatikan seluruh keadaan pondok saat itu. Di antara api yang mulai membesar, Kang Aang melihat sosok-sosok tak kasat mata mengerubungi pesantren. "Tempat ini sudah dikepung," jelas Kang Aang. "Maksud Kang Aang apa?" balas Ustadz Sobirin yang mulai tak mampu menahan tetesan keringatnya. "Pocong-pocong itu melayang mengitari pondok, Pak Ustadz. Sementara itu ada makhluk-makhluk yang tubuhnya hitam seperti terbakar tersebar di sekitar kita." "Mereka yang merasuki santri-santri itu," jelas Kang Aang. Kali ini penglihatan gaib Kang Aang menajam. Ia pun gentar melihat sosok-sosok yang saat ini berada di sekitarnya. Di tengah kericuhan itu, seorang santri berlari mendekat ke arah Ustadz Sobirin. "Ustadz, masukkan mereka ke kamar." Tiba-tiba Faris berlari menghampiri Ustadz Sobirin. Ia terengah-engah sembari membawa tasbih milik Ustadz Yahya. "Faris, bantuin kami. Tahan teman-teman Kang Sodar," teriak Rizal yang kewalahan menahan teman Kang Sodar, sementara Ahmad menahan Kang Sodar sampai terguling-guling di tanah. Faris segera menghampiri Rizal dan membantunya. Namun ia tetap berusaha teriak ke Ustadz Sobirin. "Kamar kami aman, Ustadz. Tidak ada setan yang berani masuk lagi ke dalam. Ustadz Yahya sedang meruqyah yang kesurupan di sana," Faris berteriak. Ustadz Sobirin pun menoleh ke arah Fadil. Ia melihat wajah kesal Fadil saat mengetahui ucapan Faris. Dari situ ia mengambil kesimpulan, mungkin saja ucapan Faris ada benarnya. Mendengar ucapan Faris pun, Kang Aang teringat akan sesuatu di kamar Faris. Keberadaan makhluk berwujud nenek yang selama ini bertingkah misterius. Bangunan ini tidak ada artinya dibanding nyawa santri kita. "Semuanya tarik paksa semua santri yang kesurupan ke kamar Faris," perintah Kang Aang. "Kang, kamu yakin?" tanya Ustadz Sobirin. Kang Aang hanya menarik nafas jenak sembari menatap arah asrama, tepatnya arah kamar Faris. "Yakin, Kang, ada sesuatu yang berlawanan dengan niat Fadil di sana," ucap Kang Aang. Ustadz Sobirin menoleh ke arah kamar itu, dan samar-samar ia melihat sosok nenek dengan wajah yang mengerikan berdiri dengan mata yang tegas di sana. "Bismillahirrahmanirrahim." Ustadz Sobirin membaca bismillah, berharap keputusannya bukanlah perbuatan yang buruk. "Lanjutkan niatmu, Kang. Biar saya menghadapi Fadil." Kang Aang mengangguk. Ia pun mengatur seluruh santri yang sadar untuk mengajak seluruhnya yang kesurupan ke dalam kamar Faris. Ujang yang mendengar komando dari Kang Aang segera membantu Rizal yang sudah hampir kewalahan. Rizal pun bertanya, Kang Ujang tahu siapa saja santri yang ikut ngelmu sama Kang Sodar?" "Ngelmu? Maksud kamu apa, Jal?" Ujang terlihat bingung. Rizal menjelaskan bahwa santri yang kesurupan adalah santri-santri yang tengah mencari ilmu aneh yang didapat dari benda-benda Fadil. Kang Ujang terdiam sembari terus membantu Rizal dan Ahmad. "Sepertinya aku tahu sesuatu, tapi sebaiknya kita bawa mereka ke Ustadz Yahya dulu," balas Ujang. Kamar asrama yang sebelumnya menjadi tempat tidur yang tenang untuk Rizal dan teman-temannya kini dipenuhi santri-santri yang sedang mengamuk. Terdengar suara ayat-ayat suci tak berhenti mengalun dari mulut Ridho dan Ustadz Yahya. Benar ucapan Faris, semua setan yang merasuki santri tidak kembali masuk setelah diruqyah di kamar ini. "Jadi benar, sosok nenek itu berniat baik?" tanya Rizal pada Kang Aang. Kang Aang menggeleng. "Tidak tahu, Jal. Entah karena persaingan wilayah atau memang maksud baik. Kita tidak bisa menebak niat dari makhluk seperti itu." Rizal mengangguk mengerti. Sepertinya di antara mereka pun tidak ada yang memiliki kemampuan memastikan niat dari sosok nenek yang awalnya menghuni gudang lama itu. Tapi kali ini sosok nenek itu tidak terlihat menyeramkan lagi bagi Rizal. Ia berdiri di depan kamar dengan menggenggam tongkatnya. Ia menatap Fadil dengan kesal. "Setelah ini kita harus mengirimkan doa untuk nenek itu, Kang. Mungkin saja ia bisa tenang," kata Rizal. Kang Aang menoleh ke arah nenek itu sejenak dan mengangguk menyetujuinya. Ujang pergi sebentar ke kamarnya dan membawa sebuah lipatan benda yang sepertinya terbuat dari kulit binatang.
Ini punya Sodar. Ujang memberikan lipatan kertas itu pada Rizal. Rizal membuka lipatan itu dan mendapati sebuah simbol yang terlihat tidak biasa. Di dalamnya terdapat beberapa nama yang sebagian nama itu sama dengan nama santri-santri di pondok ini. Apa benar ini? Tanya Ujang. Cuma orangnya langsung yang bisa memastikan, jawab Rizal. Rizal pun membawa benda itu ke arah Sodar yang masih meronta untuk dilepaskan dari ruangan itu. Ia masih menunggu mendapat giliran untuk diruqyah oleh Ustadz Yahya ataupun oleh Ridho. Apa ini nama orang-orang yang ilmu di hutan jati? Tanya Rizal. Sodar seolah ingin menjawab, namun tiba-tiba raut wajah dan suaranya berubah. Bukan urusanmu. Kali ini suaranya terdengar seperti kakek tua. Walau begitu, Sodar terlihat masih tersiksa. Ia seperti ingin mengembalikan kesadarannya lagi. Bocah brengsek, sudah ada perjanjian di antara kita. Tubuhmu sudah menjadi bagianku juga, ucap sosok di dalam tubuh Sodar. Sepertinya Sodar juga melawan. Lawan terus Kang Sodar, kami tidak akan membiarkan setan itu menang, balas Rizal. Rizal membacakan ayat kursi di hadapan Kang Sodar. Ujang pun ikut membantunya sembari menahan tubuh Sodar. Perlahan tenaga Sodar pun melemah. Ia benar-benar berusaha mendapatkan kesadarannya kembali. Bawa nama-nama itu kepada Ustadz Yahya. Sodar mulai tersadar. Kami memberikan potongan kuku dan rambut kami untuk diterima berlatih di sana. Yang kami terima bukan kesaktian, melainkan jin yang menyatu dengan tubuh kami. Di kalangan beberapa santri, memang sedang tren mengenai ilmu kanuragan ataupun ilmu kesaktian lainnya yang bisa membuat mereka menjadi terpandang. Kisah mengenai santri pengembara dan menjaga diri dari perlakuan senior yang berniat tidak baik menjadi motivasi mereka mencari ilmu dengan cara instan. Ustadz, Rizal mencoba mencari celah dalam ritual ruqyah Ustadz Yahya dan menyerahkan benda bertuliskan nama-nama itu. Astaghfirullahaladzim. Ustadz Yahya kaget melihat benda itu berada di hadapannya. Ia memandang beberapa nama di sana dan hampir semua santri yang kesurupan namanya tertulis di lipatan kulit hewan itu. Ridho, Aang, tahan mereka sebentar. Ustadz Yahya meninggalkan ruangan itu sebentar. Pintu kamar dikunci saat kepergian Ustadz Yahya. Sodar, kamu sadar dengan apa yang kamu perbuat? Ridho menghampiri Sodar yang tangannya kini diikat di tiang kamar oleh Ujang. Aku salah, Dok. Aku salah. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aku gak mau mati. Sodar kali ini benar-benar menyesali perbuatannya. Kalau dia mati, tubuh ini menjadi milikku. Mendadak kesadaran Sodar kembali diambil alih. Tapi Ridho tidak gentar. Ia memegang kepala Sodar dan membaca doa-doa yang ia pelajari dari Ustadz Yahya. Berbeda dengan sebelumnya, kini Ridho lebih tenang. Ia lebih bisa menggunakan karomah miliknya untuk meruqyah teman-temannya. Ikatkan akar dan batang daun lontar ini di tangan santri yang namanya terdapat benda itu. Ikatkan pada mereka baik yang kesurupan maupun yang tidak. Kumpulkan mereka di tengah kamar, perintah Ustadz Yahya saat kembali masuk ke dalam kamar. Kali ini Ustadz Yahya benar-benar mengerti dengan apa yang harus ia perbuat. Santri yang lainnya mengikuti perintah Ustadz Yahya dengan mengikatkan benda-benda itu. Tiba-tiba teriakan perlawanan terdengar di antara mereka. Namun Ustadz Yahya sudah bersiap akan itu semua. Ia memerintahkan seluruh santri untuk membuat lingkaran mengelilingi mereka dan membacakan ayat-ayat suci di bawah pimpinan Ustadz Yahya. Ikatan itu tidak mungkin sirna dalam waktu cepat, tapi saya yakin mereka masih bisa dibersihkan, jelas Ustadz Yahya pada Ridho. Ridho seperti mengambil pelajaran dari perbuatan Ustadz Yahya. Belum ada setengah jam, santri-santri yang sebelumnya kesurupan mulai terkulai lemas dan kehilangan kesadaran. Mereka pun menarik nafas lega. Ustadz, kami izin keluar. Kami khawatir dengan Ustadz Sobirin. Rizal, Ahmad, dan Faris memberanikan diri untuk meminta izin pada Ustadz Yahya. Kalian yakin? Tanya Ustadz Yahya. Iya Ustadz, sepertinya kami yang paling mengerti tentang permasalahan Fadil saat ini, balas Rizal. Ustadz Yahya pun mengangguk mengerti dengan keputusan mereka bertiga. Sebaiknya Ustadz Yahya juga ikut. Mereka tidak akan cukup menghadapi masalah ini.
Tiba-tiba, Ridho menghentikan kajiannya dan berkata pada Ustadz Yahya, "Mereka masih belum pulih. Seandainya mereka kumat lagi, semua akan sia-sia." Balas Ustadz Yahya, "Saya akan memimpin semua santri melanjutkan ini. Saya merasa yakin mereka tidak akan kumat lagi." Jelas Ridho, "Saya akan mendampingi Ridho. Sebaiknya Ustadz membantu Ustadz Sobirin. Perasaan saya tidak enak," tambah Kang Aang. Rizal pun menatap Ustadz Yahya. Matanya seolah mengatakan bahwa keadaan akan lebih baik bila Ustadz Yahya ikut dengan mereka. "Baik, saya titip mereka. Assalamualaikum," pamit Ustadz Yahya. "Waalaikumsalam." Tapi saat pintu kamar terbuka, cahaya terang terlihat dari hadapan mereka. Bukan cahaya matahari, melainkan suara dapur pesantren yang sudah terbakar separuhnya oleh api. Beruntung bangunan itu terpisah dengan bangunan lainnya, sehingga api itu belum menjalar ke bangunan lainnya. Tapi bila ini terus berlanjut, dapat dipastikan seluruh pondok pesantren akan dilahap kobaran api. Sayangnya, bukan itu saja yang membuat mereka tercengang. Di luar mereka menemukan Ustadz Sobirin berdiri dengan tasbih di genggamannya. Sebagian tubuhnya sudah berlumuran darah. Mereka mencari tahu bagaimana Ustadz Sobirin bisa terluka seperti itu, dan mereka menemukan sosok Fadil sudah didampingi 2 orang warga desa dengan wajah yang juga kesetanan. Tidak hanya nama-nama santri yang tertulis di lipatan itu, masih ada orang lain yang terjebak olehnya, jelas Ustadz Yahya. Mereka pun segera menghampiri Ustadz Sobirin. Dibanding raut wajah takut atau marah, Ustadz Sobirin lebih terlihat kebingungan. "Sudah Ustadz, kita tangkap paksa Fadil dan kita amankan dulu," kata Ustadz Yahya. Sebelum Ustadz Yahya menghampiri Fadil, tiba-tiba Ustadz Sobirin meraih tangan Ustadz Yahya dan menggenggamnya dengan keras. Ia menahannya untuk melangkah lebih jauh. Kenapa Ustadz?" tanya Ustadz Yahya bingung. Rizal pun menyadari keanehan yang terlihat pada Fadil. "Ustadz Yahya, lihat yang dipegang Fadil," teriak Rizal. "Pisau?" Faris memperjelas. Fadil tertawa dan meletakkan ujung pisau itu tepat di lehernya. Fadil pun mengancam sembari tertawa puas. "Jika melangkah lebih jauh, dan pisau ini akan membelah leher ini." Rupanya dari tadi Ustadz Sobirin tidak dapat berbuat banyak karena ancaman Fadil. Jelas saja jika Fadil mati di tempat ini akan menjadi masalah besar, tidak hanya untuk Ustadz Sobirin, tapi juga seluruh pesantren. Ustadz Yahya pun menjadi gentar. Ia bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, tiba-tiba ada batu yang melayang dan mendarat tepat di tubuh Ustadz Sobirin. Lemparan batu itu tidak berhenti dan terus menyerang ke Ustadz Yahya. "Ini hukuman yang kalian berikan untuk pendosa kan? Dirajam sampai mati?" tawa Fadil. "Sudah, hentikan!" teriak Rizal. Ternyata darah dari tubuh Ustadz Sobirin diakibatkan oleh lemparan batu Fadil dan pengikutnya. Ustadz Yahya yang berusaha melindungi Rizal dan yang lain juga tak luput dari lemparan itu. "Kalau kalian beranjak sedikit saja, tubuh ini akan terbaring tanpa nyawa dengan darah yang membanjiri tanah ini," ancam Fadil sekali lagi. Mereka hampir putus asa dengan keadaan itu. Tapi tidak dengan Rizal. Ia berusaha berpikir keras untuk mengakhiri situasi ini. Rizal dengan berani berhati-hati maju ke arah Fadil, sembari menghindari lemparan batu mereka. "Rizal, jangan nekat," perintah Ustadz Sobirin. "Enggak Ustadz, keadaannya sudah berbeda. Sekarang Ustadz Sobirin tidak sendirian," kata Rizal. "Bukan masalah jumlah, lebih rumit dari itu," teriak Ustadz Yahya. Rizal mencoba menyampaikan apa yang ada di pikirannya. "Kita ikhlaskan Fadil," kata Rizal. "Enggak semudah itu Rizal," bantah Faris. "Tidak seperti tadi. Bila terjadi apa-apa dengan Fadil, Ustadz Sobirin akan menanggung semuanya. Tapi sekarang kita bisa menjadi saksi untuk melindunginya," jelas Rizal. Oh, Faris mulai mengerti maksud Rizal. "Benar Ustadz. Seandainya Fadil gugur pun, kami bisa menjadi saksi untuk membuktikan apa yang terjadi sebenarnya Ustadz. Kami bisa menjelaskan kalau apa yang terjadi adalah pertimbangan terbaik," tambah Faris. Ustadz Yahya mulai mengerti maksud Rizal. Ia pun menatap Ustadz Sobirin meminta keputusannya.
Butuh waktu sesaat untuk Ustadz Sobirin menentukan keputusan. Pada akhirnya, ia pun menghela nafas seolah merelakan harapannya akan kemungkinan terbaik. Baik, itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Saya akan menanggung resikonya, balas Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya menepuk punggung Ustadz Sobirin dan memberinya semangat. Warga desa itu biar saya dan Rizal yang menahannya. Mendengar perkataan itu, Ustadz Yahya, Rizal dan kedua temannya berlari menahan warga yang berada dalam pengaruh Fadil. Kini tinggal Fadil dan Ustadz Sobirin yang berhadapan. Keputusan itu membuat Fadil terlihat panik. Ia menggoreskan pisau itu di lehernya hingga darah mengucur. Namun Ustadz Sobirin tidak gentar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Butir demi butir tasbih bergeser dari jari-jarinya. Ia bersiap membacakan doa untuk menghentikan Fadil dari semua perbuatannya. Kali ini wajah Fadil terlihat gentar. Benar kamu, Jal. Ternyata dia tidak akan berani bunuh diri. Kalau kehilangan tubuh Fadil, belum tentu dia akan mendapatkan tubuh lagi dengan mudah, ucap Faris. Fadil menoleh ke arah Faris. Reaksinya seolah menyatakan bahwa ucapannya benar. Sementara saat ini, Fadil sudah mulai merasa gelisah dengan doa-doa yang dibacakan oleh Ustadz Sobirin. Tapi bukannya menyerah, Fadil malah tertawa. Kau yang memaksaku. Saat itu, Fadil mengamuk. Ia menyerang Ustadz Sobirin dan mencekeknya. Ustadz Sobirin yang tengah terluka pun kewalahan. Ia masih terus berusaha membaca doa untuk melemahkan Fadil. Berbagai pukulan mendarat di tubuh Ustadz Sobirin. Ia ingin membalas, tapi kali ini ia kembali ragu. Bagaimana mungkin seorang ustadz menganiaya santrinya sendiri? Ustadz Sobirin hanya bertahan sembari terus membaca doanya. Sayangnya, Ustadz Sobirin tak mampu untuk terus bertahan. Fadil pun mengambil pisaunya kembali. Dan sekarang ia berusaha untuk membunuh Ustadz Sobirin. Fadil, jangan! Teriak Rizal. Tentu saja Fadil mengacuhkan teriakan itu. Sejak awal memang dia bukanlah Fadil. Tidak mungkin ia mau mendengar ucapan mereka. Belum sempat pisau itu mendarat ke tubuh Ustadz Sobirin, tiba-tiba sebuah batu besar terbang melayang ke lengan Fadil dan menghempaskannya. Saat itu semua orang terpaku pada sosok yang melemparkan batu itu. Kalau kau terlalu takut mengotori tanganmu, biar aku saja. Terdengar suara seseorang yang masuk ke dalam pesantren. Ia membawa beberapa orang yang segera berlari untuk memadamkan api di dapur umum. Mamat, apa yang kau lakukan di sini? Teriak Ustadz Yahya. Tapi Mamat tidak menghiraukan ucapan Yahya. Ia segera berlari menarik baju Fadil dan mengajarnya habis-habisan. Itu Mamat? Preman pasar? Tanya Ahmad. Iya. Rizal mengangguk bingung dengan apa yang terjadi di hadapannya. Fadil tidak diam. Ia mulai membacakan mantra-mantra mengerikan dari mulutnya yang membuat Mamat mulai linglung. Mamat masih terus berusaha bertahan dan terus berusaha menghajar Fadil. Pergi Mamat, jangan campuri urusan pesantren ini. Kedatanganmu akan membawa lebih banyak masalah, teriak Ustadz Yahya. Ustadz Sobirin pun berusaha untuk berjalan dan menahan Ustadz Yahya. Ustadz Yahya pun bingung dengan perbuatan Ustadz Sobirin. Hentikan Mamat, kalau dia mati hukumanmu tidak akan ringan, teriak Ustadz Sobirin. Mamat tidak peduli, ia masih terus mengajar Fadil. Tapi ada satu hal yang membuat Ustadz Yahya, Rizal dan yang lain kaget. Saat Fadil kembali membacakan mantranya, Mamat juga membaca sebuah doa. Doa yang sebelumnya dibacakan oleh Ustadz Sobirin. Mamat melanjutkan doa itu dengan fasih dan membuat Fadil benar-benar merasa kesakitan. Aku tidak peduli walaupun harus mendekam di tahanan lagi, kata Mamat. Tidak mungkin aku akan diam bila ada yang berani mencari masalah dengan pondok. Mamat melempar Fadil yang hampir tak berdaya ke tanah. Ia membacakan doa-doa untuk meruqyah Fadil, persis seperti yang Ustadz Sobirin lakukan di hutan jati saat pertama kali memergoki Fadil. Kenapa Mamat bisa sepeduli itu dengan pesantren ini, Ustadz? Tanya Rizal pada Ustadz Yahya. Ustadz Yahya menggeleng. Ia pun tidak menyangka doa-doa dari Mamat didengarkan oleh Yang Maha Kuasa dan mampu menahan Fadil. Brengsek, manusia brengsek,
teriak Fadil kesakitan. "Mamat, hentikan! Jika sosok di tubuh Fadil pergi, anak itu akan mati!" tahan Ustadz Sobirin. Mamat tidak berhenti. Ustadz Sobirin ragu. Tapi ia berniat menghentikan Mamat, tapi ada seseorang yang mendekat. "Sudah Ustadz, saya ikhlas Ustadz." Tiba-tiba suara seorang ibu terdengar dari belakang mereka. Ustadz Sobirin menoleh ke belakang dan menemukan anak buah Mamat menghantarkan kedua orang tua Fadil. Ustadz Sobirin pun kaget dibuatnya. "Maafkan saya Ustadz, saya sudah melakukan perbuatan yang dikutuk Allah." Ibu Fadil tersungkur di hadapan Ustadz Sobirin. Fadil yang melihat kedua orang tuanya berusaha mencari celah untuk menyelamatkan diri. "Bu, Ibu, tolong Fadil Bu, tolong, sakit!" teriak Fadil, berusaha menjulurkan tangannya pada ibunya. Ibu Fadil yang melihat anaknya kesakitan itu tergetar hatinya. Ia ingin sekali menyelamatkan anaknya, tapi kali ini tekadnya sudah bulat. Terlebih ia melihat kondisi pesantren akibat perbuatan anaknya itu. "Alhamdulillah, tapi bagaimana bisa? Kenapa tiba-tiba kalian bisa mengikhlaskan ini?" Ayah dan ibu Fadil belum ingin menjawab ucapan Ustadz Sobirin. Sebaliknya ia menatap dengan anaknya yang tengah diruqyah oleh Mamat. Kini Mamat juga menggenggam sebuah tasbih. Tasbih yang sama persis dengan milik Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya berusaha mencerna semua kejadian ini, namun ia tidak dapat memahaminya. Dari jauh Ustadz Sobirin juga menggenggam tasbihnya dan membaca doa-doa yang sama dengan Mamat. Doa itu mengalun bersama dengan merdu seolah mereka sudah mengulanginya ratusan kali bersama. Di hadapannya ada seorang santri yang merontak kesakitan. "Ampun, sudah hentikan!" Butir-butir tasbih berganti bersamaan dengan butir-butir air mata orang tua Fadil yang tak kuat melihat apa yang terjadi pada anaknya. Tapi mereka berusaha menyaksikan sampai akhir bagaimana Mamat dan Ustadz Sobirin berusaha mengakhiri dosa yang mereka mulai. Sementara itu cahaya matahari mengusir tabir embun yang menutupi pesonanya. Di bawah sinarnya, seorang santri telah kehilangan nafas dan degup jantungnya. Kali ini kedua orang tuanya ada di sisinya, mendampingi jasadnya yang kini tidak lagi dikuasai oleh makhluk yang dilaknat Allah. Sementara salah satu anak buah Mamat berbisik, "Kang Mamat yang nyamperin kedua orang tua Fadil Ustadz." Ustadz Sobirin memasang telinga mendengarkan penjelasan orang itu. Mamat mengetahui Fadil adalah akar permasalahan di pesantren ini saat ia berbicara dengan orang tua Hanifah. Kepergiannya dari pesantren bukan semata-mata karena trauma, melainkan karena keberadaan Fadil yang mengincar janinnya. Tak cukup dengan tumbal yang diberikan ibunya, Fadil merayu Hanifah. Ia mengajaknya bergabung dengan perkumpulan di Alas Jati. Disitulah Hanifah dijebak. Keberadaan Hanifah di sana disambut baik. Dengan mantra dari Fadil, Hanifah merayu semua yang ada di hutan jati dengan tarian hingga semua mereka kehilangan akal sehatnya. Mereka pun menikmati tubuh Hanifah dan memperkosanya di tengah hutan. Hanifah yang berada dalam pengaruh mantra, Fadil pun menikmati perlakuan mereka hingga akhirnya ia pun hamil. Bukan untuk dilahirkan, Fadil membuat Hanifah terus mengikuti ritual itu hingga akhirnya Hanifah keguguran. Tepat saat janin itu keluar, ia pun terlepas dari mantra Fadil. Hanifah yang masih mengingat semua apa yang terjadi pada dirinya pun mulai kehilangan akal sehatnya. Ia hanya bisa menangis sambil terus menari di hutan jati itu hingga Rizal menemukannya. Saat Hanifah sadar, ia menceritakan semuanya. Mamat pun mulai memperhatikan Fadil. Jelas anak buah Mamat. Mamat sempat beberapa kali ke pondok mengingatkan Ustadz. Namun Ustadz masih berusaha mencoba melindungi Fadil dan mencoba menangani masalah ini sendiri. Akhirnya, Mamat pun berusaha untuk menghampiri orang tua Fadil. Saat itu kedatangan Mamat ditolak mentah-mentah. Bahkan ia sampai diusir oleh kepala desa karena tampilannya yang seperti preman. Tapi Mamat tidak menyerah. Mamat menjelaskan
bahwa Fadil sudah tidak ada. Ada sosok lain yang menghuni tubuh Fadil. Saat itu ayah Fadil terlihat kaget. Ia tidak terima dengan ucapan Mamat, tapi Mamat bisa membaca gelagat dari ibunya Fadil. Ibu Fadil mengetahui semua ini. Berkali-kali Mamat memohon agar mereka menghentikan perbuatannya. Namun mereka tidak mengaku, dan beberapa kali Mamat berkelahi dengan keamanan desa. Tapi Mamat tidak menyerah. Ia menjelaskan pada orang tuanya tentang keadaan Fadil, menjelaskan dosa-dosa mereka, dan menjelaskan penderitaan Fadil yang sebenarnya bila mereka tetap bersikukuh. Bayangkan perasaan Fadil saat mengetahui ibunya menimbun dosa demi dirinya. Ucapan itu sedikit mengetuk perasaan ibu Fadil. Ia pun akhirnya jujur dan menceritakan pada keluarganya. Malam saat mengantar Fadil ke pesantren, mereka mengalami kecelakaan. Ibu Fadil sadar bahwa Fadil sudah tidak bernafas, tapi ia masih tidak mau menerima kenyataan itu. Rasa sedihnya membuatnya tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Ia pun bertemu dengan seorang kakek yang mengaku bisa menolong Fadil. Kakek itu adalah seorang dukun ilmu hitam. Ia memberi syarat kepada ibu itu agar Fadil bisa selamat. Syaratnya, setiap waktu-waktu yang ditentukan lewat perjanjian, sang ibu harus menguburkan janin yang umurnya tidak lebih dari 5 bulan di tempat yang ditentukan. Ia harus menancapkan pasak hitam di tanah itu sebagai pertanda untuk Fadil. Lewat tengah malam, Fadil akan mendatangi tempat itu dan memakan janin itu. Hanya dengan cara itulah Fadil bisa terus hidup. Ibu Fadil yang belum siap kehilangan anaknya pun menyetujui persyaratan itu. Ia pun selalu mencari cara untuk mendapatkan janin-janin itu dari berbagai tempat, klinik aborsi, mendekati perempuan yang hamil di luar nikah, dan membelinya dari dukun beranak. Lambat laun ibu Fadil semakin merasa bersalah. Bahkan ia pun semakin takut untuk menemui anaknya itu di pesantren. Sayangnya, kenyataan itu tidak membuat mereka siap untuk kehilangan Fadil. Mereka masih terus memberikan tumbal janin tanpa pengetahuan Mamat. Ustaz Sobirin memang pernah diperingati Mamat, tapi informasi yang diberikan oleh Mamat sudah diketahui olehnya. Ia pun meminta Mamat untuk tidak bertindak seenaknya. Semalam saya melihat kepergian Ustaz Sobirin ke hutan jati. Saat itu saya langsung menghubungi Kang Mamat. Akhirnya Kang Mamat menelpon orang tua Fadil dan menghadangnya setelah menanamkan janin itu, jelas anak buah Mamat. Dengan penjelasan anak buah Mamat semakin jelas semuanya. Saya bahkan tidak berpikir untuk berbuat sejauh itu, ucap Ustadz Yahya. Saya juga tidak menyangka Kang Mamat terus menjaga pesantren ini dari jauh, balas Ustadz Sobirin. Api di dapur umum sudah mulai padam. Lebih dari setengah bangunan terbakar, tapi mereka yakin bisa membangunnya lagi setelah ini. Anehnya, Mamat masih terus waspada, seolah yang ia incar bukan mengenai masalah Fadil. Keluar kau setan busuk, aku tahu kau ada di sini, hadapi aku, teriak Mamat entah pada siapa. Pagi itu hening, namun Mamat tetap lebih terlihat waspada. Mamat memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka membawa bungkusan kain dan melemparkan isinya di tanah. Bermacam-macam benda berserakan di tanah. Jimat kuningan, kain kafan bertuliskan raja, tanah kuburan, bagian tubuh hewan. Benda-benda itu sudah pasti membawa mudorot karena merupakan bagian dari ilmu hitam. Rupanya selama ini Mamat menemukan benda itu di sekitar pesantren. Ia memberitahu pada Ustadz Sobirin dan melarangnya untuk memberitahu siapapun. Ia khawatir ada orang dalam pesantren yang bersekongkol. Ini kan hasil perbuatanmu. Ibunya Fadil sudah memberitahukan persembunyianmu. Jika tidak keluar akan kubakar dan kuhabisi sendiri kau di sana, ancam Mamat. Benar saja, dengan ancaman itu tiba-tiba salah satu pintu ruangan pesantren terbuka. Seorang kakek berjalan, bertelanjang kaki keluar dari sana. Seorang kakek berjanggut dengan baju hitamnya tertawa, mendekat ke arah Mamat. Itu orangnya, dia yang menghidupkan Fadil, teriak ibu Fadil. Akhirnya Ustadz Sobirin pun mengerti. Ia pun mendekat
dan berdiri di samping Mamat. "Sudah Kang, biar Mamat yang ngeberesin," ucap Mamat. Baru saja menghentikan ucapannya, tiba-tiba Mamat terjatuh dan memuntahkan darah hitam. Tapi Ustadz Sobirin tidak diam. Ia segera membacakan doa sembari menahan punggung Mamat. "Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim." Mamat kembali mendapatkan kesadarannya dan segera berdiri. "Aku tidak akan punya wajah menemui Abah bila membiarkanmu celaka bertarung sendirian," ucap Ustadz Sobirin. Ucapan Ustadz Sobirin itu seolah memperjelas sesuatu. "Apa itu artinya Kang Mamat itu adalah adiknya Ustadz Sobirin?" tanya Rizal. Ustadz Yahya menarik nafas dan sedikit tersenyum. "Sepertinya begitu. Saya juga tidak menyangka bahwa orang sepreman Mamat adalah anak Kiai." "Jangan menilai orang dari luarnya Ustadz Yahya. Kang Mamat itu gak pernah melalaikan ibadahnya. Kami tahu kok," ucap Ahmad sedikit sok tahu. Ustadz Yahya pun hanya tersenyum sembari mengelus kepala Ahmad. Ia pun meminta jangan ada yang mendekat ke pertarungan mereka. Ustadz Yahya meminta semua orang berlindung di belakangnya sembari membaca doa. Ilmu santet dukun itu bisa saja membahayakan mereka semua. Ustadz Sobirin menangkal semua santet yang telah dipasang oleh dukun itu. Ia tahu berbagai sosok tengah membantu dukun untuk menyerang Mamat. Dengan bantuan Ustadz Sobirin, Mamat dengan leluasa menghajar dukun itu. Dukun itu bisa memberikan perlawanan, namun tetap tidak sebanding dengan ilmu bela diri Mamat. Pagi itu mereka melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Nyala api tiba-tiba jatuh dari langit, mencoba menyerang Mamat, tapi mendadak meledak saat Ustadz Sobirin menghalanginya. Saat Mamat akan mengakhiri dukun itu, tiba-tiba muncul seorang santri yang mendekat. Ia keluar dari ruangan yang sama dengan dukun itu. "Imam? Kang Imam?" Faris mengenali santri itu. Ia berjalan dengan tatapan yang aneh dan mendekat ke arah Mamat. Saat mendekat, sebuah pisau ditikam olehnya ke tubuh Mamat. "Imam, kau sudah gila!" teriak Ustadz Yahya. Imam pun jatuh terduduk setelah menusukkan pisau itu ke tubuh Mamat. "Kau sudah menebak ada yang bersekongkol denganku, tapi tetap saja kau tidak bisa mencegahnya, kan?" ledek dukun itu. Rizal, Faris dan teman-temannya segera mengejar Imam dan menahannya. Imam terlihat ketakutan. Sepertinya ia melakukan itu dengan sebuah ancaman. Maaf, ucap Imam. Dukun itu tertawa keras. Namun seketika tawa itu terhenti dengan pukulan hampir yang menghancurkan rahangnya. Pisau yang ditusukkan Imam terjatuh. Entah mengapa pisau itu tidak menggores tubuh Mamat sama sekali. Aku pernah ingat bahwa kiai kita pernah mengusir seorang santri karena melakukan sebuah lelaku, sebuah ilmu yang menyimpang dari ajaran kita. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa yang ia usir adalah anaknya sendiri, ucap Ustadz Yahya. Dukun itu kaget tidak ada satupun benda tajam yang mampu melukai tubuh Mamat. Ia pun mulai gentar ketika semua rencananya gagal. Kau tidak lebih suci dariku. Kau pengguna ilmu yang lebih hitam dariku. Kau pendosa, ucap dukun itu. Mamat tidak peduli. Ia kembali memukul dukun itu hingga terkapar. Dosaku akan kupertanggungjawabkan dengan Allah, bukan denganmu, dukun laknat. Mamat sudah siap menangkap dukun itu. Ia menarik tubuhnya dan meminta anak buahnya untuk mengikatnya. Tapi dukun itu tidak berniat mengakhirinya secepat itu. Ia mengambil pisau dari kantungnya dan berlari bersiap menusuk Ustadz Sobirin. Mamat yang sadar akan itu mengejarnya dan menangkap pisaunya. Namun tiba-tiba darah mengalir di antara mereka berdua. Bukannya tadi katanya Kang Mamat tidak bisa terluka oleh benda tajam? Ahmad bingung. Tapi ternyata darah itu bukan berasal dari tubuh Mamat. Pisau itu menancap di tubuh dukun itu di genggaman Mamat. Aku tidak sudi membiarkanmu mendapatkan pengampunan. Dosamu bertambah lagi dan aku akan tertawa melihatmu menikmati jeruji penjara. Dukun itu terus tertawa hingga nafasnya menghilang. Darah merah terus mengalir membasahi tubuh. Mamat menambah lagi satu nyawa yang mati di tangannya. Sementara itu,
Kematian Fadil dan dukun itu menjadi catatan kriminal Mamat dan membuatnya dipenjara. Semua orang di kejadian sudah bersaksi menceritakan hal yang sebenarnya, namun tidak pernah merubah keputusan apapun. Ustadz, ini gak adil. Kang Mamat kan nolongin kita, kenapa dia malah dipenjara? Tanya Rizal pada Ustadz Sobirin. Ustadz Sobirin mengelus kepala Rizal yang tengah melamun di pendopo bersamanya. Jangan khawatir, Tuhan itu maha adil. Ingat, hukum Allah itu lebih adil dari hukum manusia, ucap Ustadz Sobirin. Ridho berjalan mendekati mereka berdua dengan sedikit ragu. Kenapa Ridho? Sini gabung. Ada kacang rebus nih, ajak Ustadz Sobirin. Ridho pun bergabung ke pendopo sembari menyaksikan santri-santri lain asyik bermain bulu tangkis di lapangan. Ini Ustadz, Ridho menyerahkan lipatan benda yang terbuat dari kulit hewan. Di benda itulah terdapat nama-nama santri yang terjebak dalam ritual dukun itu. Ada apa dengan ini, Dok? Tanya Ustadz Sobirin. Jafar Ahmadi, nama itu ada di situ Ustadz, ucap Ridho. Rizal tidak mengerti, namun ia ikut memastikan bahwa nama itu memang ada di sana. Maksudmu apa, Ridho? Tanya Ustadz Sobirin lagi. Ustadz, kalau suudzon kan dosa ya. Tapi nama itu sama dengan nama polisi yang memimpin penyidikan kasus Kang Mamat. Ridho menjawab dengan sangat hati-hati. Mendengar ucapan itu raut wajah Ustadz Sobirin berubah. Berarti polisi yang ngurusin Kang Mamat itu anak buah dukun itu? Tanya Rizal. Sontak sebuah pukulan peci mendarat di kelapa Rizal, maksudnya di kepala ya. Dibilang jangan suudzon, ucap Ridho menepuk kepala Rizal. Kang Ridho, kan maksud Kang Ridho emang itu kan? Rizal memperjelas. Sudah. Terima kasih Ridho, biar nanti kita cari tahu ya. Informasi dari Ridho membuat Ustadz Sobirin menemui babak baru untuk mencari keadilan untuk Mamat. Singkat cerita, tepat setelah 1 bulan setelah tragedi di pesantren, Mamat pun meninggalkan lapas dan kembali menghirup udara segar. Semua tuduhan atas kasusnya pun dibatalkan. Di luar lapas, Ustadz Sobirin, Ustadz Yahya, Rizal dan teman-temannya menyambut keluarnya Mamat dari lapas. Bagaimana bisa? Tanya Mamat pada Ustadz Sobirin, kakaknya. Kau sudah melindungi pesantren, kini gantian kami yang melindungimu, balas Ustadz Sobirin. Ia pun menceritakan bahwa beberapa polisi yang terlibat di kasusnya merupakan anak buah dukun itu. Hal itu membuat penyidikan tidak objektif. Selain itu, beberapa bantuan dari luar juga sangat berpengaruh besar. Ada warga desa yang bertanya, Kang, preman yang rajin sholat subuh itu kemana? Kata Rizal. Mamat mengernyitkan dahinya mendengar ucapan Rizal. Terus dia khawatir karena Kang Mamat gak pernah bolos sholat subuh sebelumnya. Akhirnya kita ceritain deh semuanya. Ternyata beliau adalah pengacara, Kang, tambah Faris. Bantuan dari beliau dan dukungan dari pesantren-pesantren lain membuat kasus ini akhirnya memutuskan hal yang adil, sambung Ustadz Yahya. Mamat pun sedikit tersenyum. Kali ini senyumnya berbeda, bukan senyum seorang preman yang sedang menerima jatahnya, tapi senyum tenang seseorang yang merasa masih bisa berguna untuk rumah yang disayanginya. Kamu punya tempat di pesantren? Kata Ustadz Sobirin. Saya sudah diusir dari sana, Kang, balas Mamat singkat. Kalau begitu saya mengundang lagi. Ustadz Sobirin tidak menyerah. Mungkin bisa saja keberadaan Mamat di pesantren bisa membantunya menebus dosanya di masa lalu. Tapi Mamat menggeleng. Ia punya pemikirannya sendiri. Selama pesantrenmu masih menerima uang dari santri, saya tidak akan kembali ke sana, kata Mamat. Itu bukan bayaran, itu keikhlasan. Sejak dulu kita tidak pernah menentukan bayaran. Tanpa itu pun mereka juga tidak dibedakan dengan santri yang lain, balas Ustadz Sobirin. Walau berdebat, ucapan mereka terdengar santai. Rizal dan yang lainnya pun mendengarkan sembari tersenyum, membayangkan seorang preman pasar tiba-tiba tinggal di pesantren. Tahu dari mana mereka ikhlas? Bisa jadi mereka memaksakan membayar dengan jumlah tertentu agar tidak merasa malu, padahal belum tentu mereka mampu, balas Mamat lagi. Kali ini Ustadz Sobirin yang berpikir. Ucapan Mamat terkadang ada benarnya. Saat pesantren bisa kembali seperti dulu, di mana kita beternak, bertani, dan hasilnya untuk membiayai semua santri
hingga kita bisa menghidupkan desa. Saat itu aku sendiri yang akan memohon untuk kembali ke pondok. Mamat pun mengangkat tasnya dan berpamitan dengan mereka. Keberadaan Mamat menyadarkan mereka bahwa seseorang mungkin bisa melakukan kesalahan. Tapi terkadang penyesalan atas kesalahan itu menjadi pemacu untuk seseorang hidup dengan lebih baik. Sementara itu, di sisi lain, sebuah perjalanan menghantarkan Ustaz Sobirin, Rizal dan yang lain menuju rumah baru. Ini sudah kesekian kalinya mereka mampir ke rumah itu. Ada sebuah rumah di pedesaan yang padat penduduk, cukup besar di antara rumah-rumah sekitarnya. Sayangnya rumah ini hanya dihuni oleh 2 orang. Ustadz, Rizal, ayo masuk, sambut seorang ibu yang kaget dengan kedatangan mereka. Ada sebuah foto di dinding rumah itu. Foto seorang anak yang mereka kira kenal cukup lama. Itu adalah foto Fadil. Setelah kepergian Fadil, Rizal dan yang lainnya rutin berkunjung ke rumah orang tua Fadil. Selain karena rasa khawatir, Rizal dan yang lain senang dengan suguhan dan keramahan orang tua Fadil. Apalagi kunjungan itu memberi waktu mereka saat jenuh di pondok. Wah, pada datang, kok mendadak, sambut ayah Fadil yang sudah berpakaian rapi. Wah, mau keluar ya Pak D? Kita habis mampir ke tempat Hanifah tadi, jadi sekalian, kata Rizal. Iya, tadi rencananya mau nengok kontraktor dulu, tapi nggak terlalu penting kok. Kapan-kapan saja kesananya, balas ayah Rizal. Kontraktor teh apa? Ahmad berbisik pada Rizal. Itu singkatan dari kontak motor, balas Rizal. Oh, Ahmad kembali menikmati kudapan yang disediakan Ibu Fadil. Sementara Faris menertawakan keluguan Ahmad. Wah, lagi bangun apa Pak? Tanya Ustaz Sobirin. Ayah dan Ibu Rizal pun menceritakan. Setelah kepergian Fadil, mereka merasa kehilangan. Tapi rasa itu terobati saat melihat senyuman anak-anak lain di pesantren. Mereka pun terpanggil untuk membangun sebuah panti asuhan yang akan dibantu dikelola oleh salah satu yayasan. Mungkin masa pensiun kami akan disibukkan dengan suara anak-anak di sana, kata Ibu Fadil. Alhamdulillah. Ustaz Sobirin tersenyum mendengar keputusan itu. Ustadz pun berjanji akan mengirimkan tenaga santri untuk mengajarkan anak-anak panti asuhan itu mengaji saat panti asuhan itu sudah berdiri. Saat langit mulai petang, mereka pun berpamitan untuk pulang. Rizal menyempatkan diri menengok makam Fadil yang terletak di belakang rumah itu. Terkadang Rizal merasa bingung, apakah wajar jika ia kangen dengan keberadaan Fadil, sementara Fadil yang ia kenal bukanlah Fadil yang sebenarnya. Tapi satu hal yang ia tahu, tragedi tentang Fadil ini memberinya banyak pelajaran hidup untuknya. Selesai. Demikianlah Jasad Hidup Sang Santri, sebuah kisah yang ditulis dari Mas Dioseta. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada ejaan atau intonasi dari saya yang kurang berkenan. Sekali lagi, apabila ada teman-teman yang sekiranya tahu tentang kejadian atau lokasi yang sudah penulis samarkan, mohon untuk disimpan sendiri saja. Seperti biasa di akhir cerita, bila berkenan, mohon tinggalkan komentar ya. Insya Allah nanti saya akan balas satu persatu. Terima kasih Mas Dioseta. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya terhibur ya.